Ibu, Naka mau minta maaf kepada ibu. Kepada? Harusnya pakai yang terhormat juga ya. Iya, makanya. Kepada YTH. Kapan-kapan dalam pergaulan sehari-hari pakai kata kepada coba. Suka diain karena pintar, tapi saya suka karena dia ganteng. Saya mau yang mana ya? Lah, ngapain pusing, dua-duanya aja. Kalau saya lagi butuh laki-laki pintar, saya ngobrol sama dia. Tapi kalau saya lagi kesepian, lebih suka jalan sama yang ganteng, saya sama dia aja. Boleh Kan nggak ada gitu. kesetiaan. Enggak, artinya Undangannya sama yang ganteng, Iya. mainnya sama yang seru. iya. Kalau saya lagi butuh ngerjain skripsi, Oh dia. sama dia nih. Kalau lagi pengen makan Nongkrong. malam, sama dia nih. Itu kan artinya hanya ada cinta, tapi nggak ada kesetiaan. Iya, ternyata dia tukang bohong setelah 1 tahun. Iya. Itu gimana? Apa? sadar. Udah nikah 2 tahun. Oh, ternyata dia nggak sesuka itu sama perempuan. Kan kaget kamu. Iya. Iya kan? Kenapa obrolan ini baru ada di sekarang ya? Kenapa nggak dari dulu-dulu ya? Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast Energi. Ada Podcast Energi. Ada Podcast Energi. bersama Bang Ari Kriting. Yeay. Seru banget sih openingnya. Bang, sebenarnya nama panjang lu Ari apa, Bang? Iya Pak. Nama panjang Satriadin. Oh, Arya Satriadi. Tidak ada Arinya. Terus Ari ngapain Ari? Iya, Satriadin aja. Terus Ari kenapa? buat apaan? Buat panggilan lah. Kalau dipanggil nama panjang aneh banget manusia. Lah, Sat bisa. Satri. Nih, nama gua Sat. Nah, Terus misalnya nanti ada yang abang-abangan. nah. Manggilnya apa tuh? Bangsat. Bang Sat. Makanya enak nggak tuh? Lah, itu kan Jadi nggak enak kan? Bang Satr. Terlalu motongnya nggak pas. Terlalu motongnya nggak pas. Bang Satr. Nama lu Satriadin Bang? Iya. Enak dong ya berarti ya? Kok enak? Jadi nama panggung sama nama asli beda. Jauh beda. Oh iya benar. Enak. Jadi kayak misalnya lu Mesan biasanya kalau mesan Gojek, gitu. Iya, Satriadi. Iya. Iya. Siapa nih Bang? Adalah orang yang mesenin gitu kadang-kadang. Nama pake nih, nama bohongan nih. Iya. Sama kalau nama tidak terlalu spesifik itu juga orang kayak nggak peduli gitu sama kita. Iya. Orang cuma taunya udahlah namanya Ari Kriting gitu. Iya ya. Iya ya. Kamu namamu lengkapnya siapa sih? Emang? Ara Varianti. Iya. Oh, Kita udah sama, bener, sama. udah Haldarian. Iya makanya gue tuh kepikirannya apa gue pakai nama panggungnya harus. Udah telat. Udah Kan orang telat, udah orang ini. tahu. Taunya udah Udah ini. Karena rata-rata punya nama panggung Cak Lontong, Iya. Komeng. Atau Iya enggak kan? kita yang ngubah nama asli ya? Banyak bisa nggak banget ya? yang harus diubah dokumennya. Nah, Bisa. jadinya kan orang-orang udah kenal nih sama kita. Nama panggung Halda kita. udah tahu orang Halda. Nah, kita ubah yang di KTP jadinya. Bisa. Iya. Bisa. Ceritanya namanya Catherine nama lu. Iya, Sipa. Misalnya kamu ganti Haldi. Ya, Halda. Cuma preset doang. Kayak nama panggung itu. Hilda nama aslinya siapa? Haldi. Jadi Cuma bedainnya doang. Ibu Haldi. Iya Pak saya kayak Halda. Cuma tipis doang. Dia buat tipis. yang penting beda. Iya, yang penting beda. Ada lu siapa Bang namanya Bang? Yang mana? Yang teman suca gua. Oh, Amal. Kalau Bang Amal, Iya, Amal. nama aslinya Amal. siapa? Salimudin. Salimudin. Jadi Satriadin, Salimudin. Nama keluarga aku begitu-gitu. Tapi lu manggilnya nama panggung apa nama asli? Nama panggungnya dia itu kan memang nama panggilannya di sehari-hari, Amal. Sama kayak saya lah, Ari itu nama sehari-hari. Oh, nama kecil. Nama kecil. Jadi lingkungan lu tuh emang manggilnya Ari. Manggilnya Ari. Malah saya punya mama itu kalau saya tidak salah ceritanya itu dia matok nama panggilannya dulu baru bikin nama aslinya. Jadi dia mau anak pertamanya ini dipanggilnya itu Ari. Dia suka tuh nama panggilan Ari itu. Walaupun kagak ada sambung-nyambungnya tuh. Iya, makanya kalau nama asliku Lukman juga nggak apa-apa, tapi nama panggilannya tetap Ari pasti. Iya. Ketemuannya nggak apa-apa deh. Pokoknya Ari, tiba-tiba nama lengkapnya Lukman. Nggak apa-apa kata ibuku, yang penting pokoknya panggilannya Ari. Gitu. Misalnya kata bapak lu, tapi Lukman, bagusan Luk, dipanggilnya. Nggak ada, tetap Nggak, Ari. Ari. Ari pokoknya. Kasihan nanti istrinya dia dipanggilnya jadi buluk. Iya. Buluk. Buluk.
Gimana sih? Bulukman itu orang yang kalau superhero yang kalau berubah dari ganteng jadi buluk kali ya. Bulukman. Oh, Lukman. Bulukman. Orang Superman, ini Bulukman. Bang, abang tinggalnya di sini ya bang? Dekat-dekat sini. Dekat sini ya? Iya. Dulu saya malah tinggal itu di Jagakarsa sini nih, Jalan Nangka kalau tahu kalian. Oh, yang dekat masjid ya? Durian. Ya betul dekat Iya, masjid. itu di situ. Dekat Masa masjid. waktu itu gua ngeliat Naka Lagi di situ juga. lagi terima kasih Bu, katanya gitu. Masa dia di situ banget ngomong terima kasih ibunya. Jadi dia ngomong terima kasih ibu. Kenapa ya Habis orang? sholat maghrib. Tapi kenapa ya terima kasih ibunya itu kok kayaknya lekat banget sama orang-orang ya? Terima kasih ibu. Enggak, soalnya kayaknya emang kamusnya Naka tuh kedengeran kita tuh terima kasih Ibu. Iya. Tadi si Bang Morgan juga kayak gitu. Terima Itu kasih, lucu banget, terima Ibu. kasih ibu katanya. Iya. Oh si Naka katanya. Kok bahasanya baku banget sih, Bang? Bener. Iya. Dia itu nggak tahu kenapa ya. Doyan banget pakai kata-kata yang baku-baku gitu. Iya. Kemarin aja dia nggak tahu bikin apa salah sama ibunya kan. Heeh. Tiba-tiba datang sama ibunya tuh, nggak tahu dia lagi melakukan apa. Ibu, Naka mau minta maaf kepada ibu. Kepada? Harusnya pakai yang terhormat juga ya. Iya makanya. Kepada YTH. Kapan-kapan dalam pergaulan sehari-hari pakai kata kepada coba. Kalau bukan resmi. Datang itu ibu-ibu Naka. Ada tuh di posting Di sama kontennya. Naka. Ya di posting sama ibunya kan, sama Nona di posting tuh. Karena itu agak apa ya, di telinga tuh kayak nggak Iya. pas gitu. Kayak apa sih ini bocah gitu. Iya. Lu 3 tahun Bor, santai aja. Tapi KBBI-nya bagus ya. Iya. Terlalu corporate. Tahu. Aku mau minta Naka minta maaf kepada ibu. Nah, itu kop surat kali ya. Itu Naka bisa tuh Bang, Mas main di inian drama Cina. Jadi Iya. dubbingnya. Betul. Kayaknya Iya dia kan? cocok tuh. Cocok itu. Kayak Kan kudu baku banget tuh. udah baku banget tuh. Apa yang itu kan yang apa aku CEO. Yang CEO Iya. kepadanya dia begitu-gitu. iya, Pokoknya. apa aku buka aja ya rahasia aku sebagai CEO. Tapi kan kalau bocah kecil pasti ngelihat orang tuanya bang. Berarti dari salah satu dari lu ada yang baku banget gak sih? Tapi kayaknya kalian ngerasa nggak sih kalau saya tuh sebenarnya kadang-kadang suka agak baku ngomong. Cuma karena ketutup dialek timurnya aja sebenarnya. Iya. Kalau aku pikir-pikir, Lu cuma ngomong sebenarnya. nah Iya kan? kan sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Nah, kadang-kadang saya pikir kayaknya mungkin saya itu sebenarnya ngomongnya juga baku, tapi ketutup karena dialek timur jadi orang merasa kayak iya mungkin orang timur ngomong begitu sih. Tapi sebenarnya mungkin pilihan kata-katanya itu Baku KBBI Iya. banget beda, ya. kan? Iya. Naka nggak yang dialek Logatnya iya. timur Dialeknya kan nggak ya. terlalu kenceng jadi berasa di wah, kok dia Biasa-biasa pakai bahasa kayak aja. begitu sih? Iya. Iya. Iya ya. Naka kalau disuruh langsung ngomong baiklah ya. Baiklah. Kadang-kadang mungkin kalau saya pikir-pikir ya, mungkin memang sering kalau saya itu secara tidak sadar memang pakai bahasa Indonesia yang cukup baku. Misalnya pulang rumah, lihat Nona kayak lagi capek atau apa, itu sangat normal untuk terlontar pertanyaan, bagaimana perasaanmu? Tapi itu kan sebenarnya kan Biasa kalian aja ya. kalau ada yang kayak itu apa pertanyaanmu ke dia misalnya? Kalau gue sih hari tadi ngapain aja gitu. Iya, atau misalnya kayak aduh nggak enak nih. Iya. Paling gue bilangnya aman. Iya gitu doang kan. iya. Tapi kalau saya itu memang pasti itu sangat normal. Bagaimana perasaanmu? Itu tuh kayak apakah itu baku nggak sih itu? Baku sebenarnya. Tapi kita kayaknya harus menormalisasikan itu. Iya ya. deh. Tapi Iya, kayak di kuping tuh kayak nggak satisfying gitu loh Bang. Bagaimana? Hey, bagaimana perasaanmu hari ini? Apa Iya. kakakku? Kayaknya kalau kata-kata itu diucap sama orang lain, jadinya kayak baku. Tapi kalau diucap sama saya, jadinya kayak Biasa aja kayak ya. timur aja gitu. Soalnya kayak gitu tuh kayak orang nggak akrab gitu loh Bang. Iya. Kayak Padahal istri sendiri. Iya. Maksudnya kayak nanyain hari ini bagaimana aja itu kayak aneh gitu. Ah itu saya Hari ini tuh bagaimana? normal banget. Hari ini bagaimana? Ini kan kamu dengarnya kayak iya ya normal ya. Tapi kalau diucap sama orang yang tidak punya dialek ini, jadi berasa kayak Apaan sih? apaan sih baku bet jadi orang gitu kayak. Iya sih. Waktu itu lu yang dicengin yang sama Bang Ardit gitu-gitu gak sih? Yang kayak Ini happy "Iya, kamu happy nggak?
Nah itu tuh saya juga nggak sadar kan, maksudnya kayak nanya kamu happy nggak itu kayak normal banget di lidahku gitu, kayak kamu happy nggak? Iya tapi lu nanyainnya bener-bener nanyain tiap saat ya bang? Iya. Ya nggak juga tiap saat, cuman saya juga tidak sadar. Cuma saya itu diparodiin dong. iya, cuma dikumpulin. Jadi dikumpulin gitu, sama orang. Tapi itu dari YouTube bertahun-tahun. YouTube bertahun-tahun tiba-tiba sama dia di-cut bagian-bagian saya tanya itu, terus dijadiin satu, dibikin dia. Ya kan saya juga nggak sadar ya. Iya. Tapi Bang Ari happy. Jangan kan dipukul. Kan gue pengen nanya, gue pengen mencoba menjadi orang yang ini, maksudnya kayak nanyain perasaan orang. Iya. Kayak misalnya nih, saya bikin kemarin show spesial ini kan. Iya. Judulnya Mungkin Ada Benarnya. Mungkin ada benarnya. Judul kan itu. Maksudnya kalau dia baku, wajar dong. Iya. Terus banyak yang komentar gini, wah pas nih judulnya sering diomongin Bang Ari. Lah, kapan saya bilang mungkin ada benarnya? Kayak itu saya pilih judul itu, saya pikirkan karena memang judul gimana sih kayak kamu bikin judul skripsi. Iya, judul lagu. Judul lagu, menurutku itu judul gitu, itu kata-kata judul. Masa jadi kata-kata yang sehari-hari saya omongin? Kayak aneh banget dah. Kayak kamu pernah dengar Bang Panji ngomong mensrea, komodo ini? Enggak kan? Itu emang sebuah kalimat yang kita pilih karena sebagai judul gitu. Komentar-komentarnya lo banyak kayak gitu, kayak wah ini Bang Ari nih sering ngomong begini. Masa saya sering ngomong judul begitu? Tahu. Kelas Mungkin bahasa ada tuh- benarnya dia, Bang. Ya mungkin tuh ada benar. Ternyata katanya anak-anak, iya sering saya tuh kalau lagi kayak di titik kumpul, diskusi-diskusi itu, tapi tiba-tiba tuh kesebut gitu kayak, oh tapi itu mungkin ada benarnya tuh kalau misalnya gitu, jadi kayak, oh iya ya saya sering ngomong gitu ya, jadi kayak nggak sadar gitu. Berarti lu tim netral ya bang? Netral apa? Iya kalau tim dalam netral. memikirkan sesuatu, netral saya, enggak. Jadi kayak enggak, bukan dia yang salah gitu. Iya. Mungkin Aturan kayak kan dia kayaknya gini deh. Iya. Nah Iya, kalau iya. lebih baku mungkin ada benar. Mungkin apa tadi? mungkin ada benarnya. 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 Iya, jadi kayak kenapa lu milih itu? sebagai judul. Nah, Ya kalau saya sih lebih kepada karena sekarang ini kita kadang-kadang kalau memvonis sesuatu itu terlalu Ngejudge. iya terlalu ngejudge, terlalu hitam putih gitu. Kita tuh tidak memberikan peluang pada sesuatu yang berbeda dari anggapan kita itu untuk memiliki kebenarannya sendiri. Iya sih. Kadang-kadang kita terlalu senang berseberangan gitu. Kalau ada yang salah, udah salah aja. Iya ya. Padahal mungkin ya Mungkin ada benarnya. iya gitu. Mungkin nggak sepenuhnya yang kita pikirkan itu salah. Iya sih. Dalam hal politik aja, kamu mungkin nggak terlalu suka ya membicarakan atau memperhatikan, tapi yang bikin kamu nggak suka itu kadang-kadang karena orang terlalu kencang-kencangnya. Kayak, Kalian iya. tertarik nggak sih sama politik kamu? Enggak. enggak sih bisa aja. Maksudnya kayak tapi ngikutin kalau lewat FYP gitu-gitu. Tapi kayak gontok-gontokan doang orang-orang. kan. Kayak pemerintah pasti salah aja. Iya. Kayaknya yang aktivis udah pasti bener aja gitu kan. Tapi mungkin benarnya apa bang? Jadi Bang Ari tuh Iya. Jadi Bang Ari tuh kayak nggak suka sama pemerintah ya? Enggak. kan kita harus kan dia tim netral. Iya. Jadi mungkin ada benarnya. Gini. Nah. Mungkin enggak juga. Iya. Jadi kalau saya tuh pada akhirnya sampai pada posisi sekarang itu mulai membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain dari apa yang saya pandang selama ini, karena dulu saya kan orangnya mungkin kalian Arafa lagi utamanya mungkin paham lah kayak Bang Ari zaman-zaman dulu kalau lagi ada yang diprotes, yang dikritik, yang disuarakan kan suka kenceng kan. Suka ngerasa kayak yang nggak setuju sama saya itu sudah pasti nggak paham nih apa yang kita omongin. Padahal ya mungkin mereka juga sebenarnya paham tapi pemahamannya berbeda gitu. Iya benar. Ya kan dulu kan saya kalau ini ngotot banget. Coba kamu cek deh, Twitterku itu 2 tahun 3 tahun terakhir itu udah nggak terlalu ngoyo pengen ini loh, karena kayaknya saya mulai belajar coba ngedengerin Semuanya POV ya. yang lain gitu. Iya sih. Karena kan kayak misalnya kita nggak tahu misalnya apalagi ada orang yang benci kita gitu. Terus kayak orang ini bencinya kenapa ya sama kita gitu-gitu kan. Terus kayak lah emang kayak gitu gua gini-gini, tapi emang kayaknya ada benarnya deh Betul. dia ngomong. Itu yang terjadi sekarang. Iya kan? Iya. Apa jangan-jangan karena lu lagi banyak yang dibenci gitu misalnya. Mungkin ada benarnya gitu. Benar. Oh iya benar. Benar. Jadi kayak misalnya orang ngatain saya tuh. Kalau dulu kan kesel ya. Iya. Ya,
kayak tahu aja kehidupanku bagaimana. Iya, dasar orang timur. Yang bener kan? Iya, Mungkin betul. Itu nggak ngatain ya. Iya. Cuma nadanya doang. Betul. Agak nyebelin. Sebel juga digituin tuh. Iya, tapi memang orang juga harus menyadari bahwa nada itu sangat berpengaruh gitu. Bener, sumpah. Bener. Apalagi sekarang ada yang namanya sarkas gitu kan. Iya, Jadi kita iya. tuh Bener. Misalnya orang kan kayak males gitu, terus kayak kita sarkasin gini, rajin banget lu, padahal itu kita bilang dia males gitu. Iya, tapi sama dia diterimanya kayak makasih. iya, rajin. Hey. Intelektualitas deh ini enggak sih, harus ini. Sebel banget ya. Iya. Nah, apalagi hal-hal yang kita nggak suka gitu. Hal-hal kita yang kita nggak suka itu kadang-kadang kita defend-nya itu terlalu ekstrim. Iya sih. Yang padahal kadang-kadang kalau orang menyampaikan hal yang kita nggak suka, tapi mungkin benar, itu tuh harusnya kan kita bikin kita menjadi lebih introspeksi diri gitu. Bener. Dalam hal ini kayak memang anti kritik itu jangan hanya selalu ditujukan kepada pemerintah atau institusi tertentu, jangan sampai kitanya juga itu anti kritik dengan sendirinya gitu karena keasikan mengkritik orang. Kita keasikan duduk di posisi mengkritik nih. Kita punya kemewahan itu gitu. Apalagi komik ya. Stand up komedian, pelawak. Kita merasa punya kuasa itu untuk melakukan itu semua gitu. Kalau orang baper, kalau orang kesel, Salah dia. masa Kenapa sih baper? komedi dibaperin. Tapi mungkin ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan juga gitu. Jangan sekedar karena kan tujuan kita menghibur dong. Iya. Iya kan? Kritik itu menjadi salah satu muatannya. Kalau ternyata kritiknya itu salah arah dan kemudian menghiburnya menjadi melukai, kan itu kita harus introspeksi diri. Nah, itu kadang-kadang kita ada di posisi sebagai pengkritik, sebagai orang yang menyuarakan keresahan-keresahan ini juga harus waspada juga. Itu yang aku rasakan sekarang sih. Serem tuh, apalagi kalau misalnya sampai denda-denda. Nih, Iya, Arafah. iya Rafa. Nanti di sini aja ya. Ya, maksudnya kita juga harus belajar juga dari apa yang tadi sama Bang Panji. Ya. Kita juga harus belajar gitu. Langsung. Ya, tapi itu benar-benar menyadarkan juga gitu bahwa kalau saya kan memang cenderung belain Bang Panji kan, cenderung belain Bang Panji. Cuma kita membela Bang Panji juga dengan kesadaran bahwa mungkin ada sisi-sisi yang Bang Panji juga hilaf ini dalam melakukan sesuatu. Gitu. Dan kadang-kadang yang menurut kita biasa aja, ternyata buat orang tuh enggak Fanatik gitu. di orang gitu. Benar-benar. Iya. Apalagi untuk kita stand up comedian sekarang kan udah mulai berkembang tuh. Orang melihat bahwa wah komik ini nggak bisa dikritik nih. Iya. Kalau komik kalau temannya salah dibelain. Iya. Iya kan? Udah mulai begitu tuh kayak komik ini memang salut sih sama apa kekompakannya, tapi setiap kali saudaranya mau salah apapun tetap dibelain. Tapi menurutku sih siapa dulu komik Iya siapa dulu sih. yang di ini. Ada Misalnya yang komik masalah juga kita nggak belain ya. Primawan misalnya, ya kita kan pasti belain karena kita tahu konteksnya gitu kan. Atau Bang Panji, kita pasti belain karena kita tahu konteksnya gitu kan. Coba serang Coki. Coba kalian serang Coki Pardede, mungkin kita nggak mau belain juga. Ayo. Di sini langsung nyebut nama ya. Ya semuanya juga tahu saya ya. nggak ada, saya nggak ada masalah sama Coki. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau dia diserang, ya saya juga nggak ada masalah. Kalau kalian mau serang dia, saya nggak ada masalah gitu. Urus Saya sendiri dah ya. nggak ada masalah itu sama Coki. Iya. Iya kan, saya nggak ada masalah sama Coki. Jadi kalau dia diserang juga saya nggak ada masalah. Tapi seru banget ya, berarti kayak emang jadi kayak kita kebuka gitu. Sebenarnya orang tuh karena perspektif orang banyak, jadi sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Iya, nggak sepenuhnya salah. Iya, nggak sepenuhnya salah. Jadi kayak jangan sampai kita kayak ego kita tinggi banget gitu Betul, loh. Kan kita betul. biasanya kayak nggak gue yang menang, gue Iya. yang menang gini-gini. Bahkan kalau nggak salah kan juga kita juga dalam kepercayaannya kita kan dibilang begitu kan, bahwa mungkin ada yang benar daripada apa yang kamu katakan, mungkin ada yang salah daripada apa yang saya katakan kan. Artinya kita tuh tidak pernah benar-benar berdiri di posisi yang pasti benar gitu. Selalu ada ruang bahwa mungkin caranya kita menyampaikan kah, atau mungkin apa
tensinya kita kayak apa intensinya kita untuk menyampaikan itu, tujuannya kita apa. Iya sih. Misalnya bilang hemat, hidup hemat deh, Iya. iya kan? Sebenarnya kan itu kan hal baik kan. Iya. Tapi misalnya intensinya itu untuk mendiskreditkan juga bisa gitu. Iya. Sadar diri, hemat-hemat. Iya. Jadinya kayak kenapa nih orang? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kayak, Apa yang mau dihemat? iya, gitu kan maksudnya tuh. Iya. Sebenarnya itu anjuran yang baik, tapi kalau Iya. intensinya udah nggak buruk. pas, Iya, pasti ngomongnya jatuhnya juga. nggak enak itu. Kayak kenapa lu? Apalagi kalau suami istri ya Bang ya. Iya. Kayak pasti ada yang tersinggung gak sih? Iya, nyuruh istri hemat. Sebuah Maksud? blunder. Iya. Maksud. Iya, Indah itu sangat hemat orangnya dan cukup menyukai hidup hemat. Indah itu sangat menyukai hidup hemat dan dia orangnya memang juga cukup hemat. Tapi untuk nyuruh dia hemat itu adalah sebuah Iya kayak, Ya. lah ngapa? iya. Gue udah sehemat ini masih bisa hemat. Dan nggak usah ngomong deh, mending nggak usah ngomong. Iya. Maksudnya teman-teman seboros apapun istri Anda juga kayaknya nyuruh istri hemat itu kayaknya Jangan ya. iya. Sayang hemat-hemat dikit, lu tuh nyari duit lah. Setuju kalau itu Laki gak. juga lu. Ya, itu maksudnya kayaknya tuh menyuruh istri hemat sama dengan menggali kuburan sendiri. Kayaknya nggak usah deh. Iya. Ingatkan hal lain aja dah, ingatkan hal yang lain. Iya, pasti kayak lu nyuruh istri hemat ya pasti lu yang disuruh kerja lebih keras gak sih? Iya. Tapi sebenarnya memang setiap saran itu kalau kita mau ngambil buruknya pasti selalu bisa. Iya benar. Misalnya nih kayak kita kasih tau istri kita, sayang dandan dikit lah. Itu kan pasti ngamuk itu. Iya, Sayang, maksud coba lu. pakai baju yang ini deh. Hah? Maksudmu aku jelek? Kamu nggak bisa terima aku apa adanya sekarang? Itu kan bisa panjang kan? Iya. Tapi kalau oh iya bener juga ya. Dia dandan kan itu masalah selesai dan dia jadi tampil lebih baik kan? Sebenarnya sesimpel itu kan. Iya. Istri juga misalnya nyuruh kita kayak, sayang potong rambut misalnya. Kayak, "Hah, kalau kita mau ngambil jeleknya kan kayak kenapa kamu nggak bisa terima apa adanya, ini kebebasan berekspresi saya. Iya. Kamu lebih dengerin orang lain daripada saya. Jadi panjang kan sebenarnya. Jadi sebenarnya saran apapun tergantung kita yang nerimanya sebenarnya sih. Iya sih. Ada yang malah kalau digituin malah tambah insecure. Iya. Insecure banget tuh. Iya, apalagi misalnya nih, gue tuh sebel banget sama ada cowok yang kukunya tuh dipanjangin gitu. Iya, itu tuh buat apa sih Bang? Kuku dipanjangin tapi dikelingking doang. Enggak. Katanya buat ini yang tahu kalau dikelingking doang ya, buat nganuin rokok ya? Buat Apa ini? nyongkel rokok apa? Buat apaan sih? Oh buat ngupil? Enggak ada, panjang banget. Menurutku ya ngupil pakai kuku panjang jadi aneh. Iya sih, Serem gak sih? Itu kayak ngupil pakai ngegaruk begini. pakai sumpit. Lu masukin udah sumpit nggak enak. Iya. Itu harus tangan biasa aja itu. Ini pokoknya buat apa gitu ya, buat rokok ya? Apa sih, nggak tahu lah. Tidak, saya tuh juga tidak paham itu sebenarnya kuku dipanjangkan itu apa. Ada juga Iya yang di style. jempol, di antara ini nih, begini nih pokoknya. Iya, gue tuh sebel banget gitu loh. Terus kayak, kayak pengen gue suruh potong gitu kukunya. Iya. Atau enggak, semoga patah kayak kukunya gitu. Jadi kan kalau dia patah, dia motong kuku sendiri kan. Iya. Tapi kalau kayak gitu mah, dia kudu dibilangin dah. Apanya? Itu orangnya. Iya, tapi Kayak gitu gua buat kayak apaan? suka-suka kayak, yang kenapa? Tapi mungkin itu balik lagi ke selera. Karena itu bagian dari aksesori juga kan. Maksudnya selama dia jaga kebersihannya, bener loh. Aksesoris. Aksesoris sebegitunya. Iya. Nanti kalau pegangan tangan terus ngegasur-gasur Kukumu panjang apa pendek? panjang. Tapi ini Tapi belum nail art, bukan yang belum di bukan yang ini. panjang banget segini Iya, ngeganggu kan dia gitu. begini Bang, Tapi segini. cewek ada juga kan yang panjang banget kan? Iya. Yang abis itu Itu juga gue diwarnain. nggak suka deh. Iya. Lu suka Lah nggak? itu berarti baliknya ke selera. Tapi maksudnya yang mengganggu gitu. Kayak segini tuh mengganggu gak Iya. sih? Dan itu tuh ujungnya begitu Bang, kayak yang kotak gitu. Ya kalau udah segini mengganggu sih kalau gua ya. Kalau udah segini ya. Kalau masih segini tuh masih panjang tapi oke. Nih, segini nih. Ada juga tuh kan yang kayak kuku palsu yang tajam gitu yang runcing banget ujungnya iya, tuh. itu ada. Itu ini ya, itu Mas Lay. Nail bagus. art. Iya nail art Tapi gitu. itu juga gue nggak suka sih. Iya. Cuman gue nggak terlalu
keganggu gitu sama cewek-cewek yang kukunya digituin. Tapi ya kalau cowok tuh gue keganggu gitu loh, yang kukunya segini-segini. Iya. Karena perasaannya aja ya cowok kukunya cuma satu doang soalnya. Kalau saya sih dia panjang sedikit aja itu udah ganggu banget gitu. Kalau saya, Iya. di saya. Karena lu makannya di ini ya, Pakai tangan. Pakai tangan, makan pakai tangan dan maksudnya kayak berasa, tau gak sih? Kalau di saya tuh kayak berasa. Saya tuh kayak misalnya tidur, lupa potong kuku. Berat ya, 2 minggu gitu. Iya, berasa tuh kayak aduh gimana sih gunting kuku gitu. Kok gitu? Gue malah kalau misalkan kalau botak banget, gue malah kayak aneh. Kayak ini ujung gua nih kayak sakit, kena, ngeri. enggak kayak dingin. Iya. Rasanya kayak kena Tapi saya suka dinginnya itu malah. Nih, kayak ada kuling-kulingnya gitu. nih, apa sih? ini ya. Gue nggak berasa apa-apa. Ini saya baru gunting kuku loh. Dingin nggak? Anyway. Dingin, enak banget ini. Enak Soalnya banget. kayak kaget gitu kan, kayak Iya. dia tuh tadinya kan ketutup. Iya, ini saya nyari gunting kuku kayak seminggu gak ketemu. Nah, Jadi kayak agak panjang. Tadi pas banget mau berangkat. Ketemu. Kan saya naik ojek kan. Ojeknya di depan. Ketemu, wah ini saya cari nih. Udah mau jalan kan, terus kupikir kayak, saya gunting dulu deh. Udah ada ojeknya di depan. Saya gunting cepet-cepet. Udahlah nggak apa-apa, dia nunggu 1 menit 2 menit, saya gunting tak. Saking saya nggak bisa tuh kalau misalnya Kukunya panjang sedikit. Kadang kukuku panjang, tapi itu berarti gara-gara saya antara nyari gunting nggak ketemu, atau lagi terlalu sibuk untuk ngerjain. Cuma kalau saya sudah sadar kukuku panjang, itu tuh akan mengganggu pikiranku selama berhari-hari. Itu kayak, kenapa sih ini? Iya Nah, sih. kayaknya kalau abang-abangan yang melihara kukunya sampai agak panjang itu, kayaknya dia udah sampai kayak melihara rambut rasanya. Kayak udah. Kalau udah lewat panggungnya itu udah enak tuh. iya kan kalau misalkan segini masih rebek gitu. Tahu nggak sih lu yang kalau misalnya panjang-panjang tanggung gitu tuh yang kayak diikat nggak bisa, dimodelin nggak bisa, disisir naik-naik. Itu tuh. Dikuncir nggak bisa. Iya, tapi ada momennya di mana dia udah sampai pada Gondrong. panjangnya gondrong nih, udah masuk Udah kategori enak banget nih. gondrong. Oh, udah enak tuh. Mau dilepas aja juga kayak Ya udah lah ya. udah slow gitu. Kayaknya kuku juga gitu tuh. Ada panjang tertentu yang bikin kayak Kata dia, aduh gatel banget nih gue iya pengen gatel banget nih. potong. Kalau misalnya aku biarkan katakanlah kayak kumis juga tuh. Dipotong nunggunya lama lagi. Iya, dan kalau udah sampai pada tahap di mana wah ini kukunya panjang, udah lega gitu kan. Keren. Gitu kayaknya dah. Kayak kumis juga gitu tuh. Tapi kita Ya sakit gak sih kumis tuh? Yang kata kalau misalkan kan Baru kita numbuh. baru numbuh. Iya, itu nggak enak tuh. Sakit gatel? Tau nggak sih kayak apa yang buat sepatu alas. Sol. yang Lakban. iya kayak bukan, apa sih perekatnya namanya? sepatu tuh apa namanya tuh? Kan ada tali sepatu, ada yang nggak ditali tuh yang hanya iya, dilekat-lekatin. Oh, Apa namanya? fletus. Bukan, jadi tuh dia ada trak-trak gitu kan. Trak-trak itu. Tapi kan Oh, iya. biasanya Oh, yang kan buat diikat. anak SD dulu ya? Kan kalau Iya. ini ada yang diikat, ada yang tak-tak Iya, gitu iya, doang. tahu. Iya, itu apa namanya ya? Kita nggak pernah tahu namanya loh. Iya, 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 iya. tahu namanya. Ini kan kalau Dia ini tuh- kan ada kancing, Iya. ada ikat berarti pakai Sepatu. tali, ada Iya. pakai resleting. Iya. Nah yang itu apa namanya tuh? Yang stretch rod. Tempel. Ada namanya. Kan Apa Nah, itu tuh suka namanya? nempel Lucu bahan-bahan banget. tuh di situ kan. Kita hanya menggunakannya tuh. hah, Hah? velcro. Enggak kebagusan gak sih? Maksudnya Masa ini resleting itu velcro? Kayak apalagi kancing ini Iya, kancing. kancing, resleting. Velcro. Makasih Pantesan kita nggak tahu. Pantesan kita nggak tahu. Susah namanya. Kok- Apa ya? Iya kan tali sepatu. Iya. Karet, ada karet. Nah dia itu apa tuh yang ada peniti, jarum Zip. pentul. Bukan zip. Zip. Apa zip jangan-jangan itu bener dia resleting. velcro? Ya itu mungkin kali. Jadi orang-orang Yang sebenarnya ada ini pun ada namanya. Iya. Slip on. Kalau slip on kan kadang-kadang ada karetnya dikit, kadang-kadang nggak ada karetnya tapi kita bisa masukin kan. Iya. Nah itu yang Iya, apa menurut orang kagak penting kali itu? penting. tapi ini kita bahas kumis kan tadi ya. Malunya. Nah kumis itu kalau baru panjangnya tanggung itu kayak itu tuh, kayak bagian tajam-tajamnya itu tuh. Velcro itu. Iya velcro itu tuh rasanya tuh kayak aduh ganggu banget kan lu. Oh iya, itu kan ada yang bagian halus, ada Ada yang bagian kasarnya. halus, ada yang bulu-bulunya tuh, ada yang kasarnya itu. Nah itu si kumis dia itu yang kayak gesreknya kasarnya itu. tuh. Tapi Bagian lu buat berarti. ilfeel sama orang yang kayak gimana, Bang? Dalam hal apa nih? Dalam fisik kayak atau misalnya ngobrol, dia misalnya muncrat-muncrat ngobrolnya atau enggak misal fisiknya kayak gimana? Iya. Ilfeel Megangin gitu. hidung mulu. Sejujurnya pergaulanku itu agak luas. Bukan apa-apa. Keren. Kok kayaknya keren, luas nih. Enggak, maksudku
pergaulanku itu agak luas dalam hal range. Jadi saya itu cenderung tidak gampang ilfil sama orang, karena maksudnya orang kelakuannya aneh seberapa pun juga kayaknya udah pernah saya temuin, dan maksudnya saya fine aja sama mereka. Iya. Misalnya orang jalan miring gitu. Iya, emang ada orang jalan miring? Ya siapa tahu gitu. Ngapa jalannya miring? Ada kayak di Antv kepiting tuh gitu. acaranya tuh. Ini ya, Facebooker gitu. Tanjakan itu, bukan dia yang miring. Iya, maksudnya misalnya nih, kan ada orang tuh yang nggak betah sama orang yang dikit-dikit ngeludah. Iya. Ih, itu emang beneran? Iya, maksudnya ada kan? Ada Bukannya nggak? reak itu? Iya kayak gitu. Iya bang, itu bukan ngeludah Iya. juga. Iya, ngeludah kan. Let's say yang seperti itu. Tapi di beberapa kebudayaan kan kita ada yang tukang makan Inian ya, siwak. sirih pinang. Apaan sirih? Sirih pinang. Heeh. Nah itu kan kita kalau makannya sambil ngeludah gitu, sambil ngobrol. Jadi kayak, oh oke, fine aja gitu. Iya ya. Atau, nih buat teman-teman ya, maksudnya kalau di antara teman kalian ada yang pernah mabok juga, saya ngurusin orang mabok mulai dari yang muntah-muntah sampai kencing di celana juga udah pernah ngangkat gitu. Jadi kayaknya saya bukan tipikal orang yang gampang ilfil atau keganggu sama Iya. Sama kayak orang kegiatannya kok bikin aneh banget gitu. Iya, nggak terlalu saya. Kayaknya saya nggak terlalu gampang ketrigger sama kelakuannya orang. Nggak terlalu. Tapi apa ya yang bikin saya pasti kayak menghindari orang seperti itu ya? Tapi emang kalau orang ngiri dia ngeludah mulu? Iyalah. Oh iya. Kalau ditelan mulu mabok nanti, itu kan ada Lah, kandungan. ngiri tuh buat apaan sih? Nyari buat apa bang? Bersihin gigi gitu ya. Iya kayak bersihin gigi, tapi dia tuh sebenarnya itu sifatnya tuh kayak Kayak siwak. ngerokok. Sebenarnya itu dia sifatnya tuh kayak ngerokok. Oh, Sesuatu yang kita kayak makan yang permen penting, karet. Iya. kecanduan gitu ya? Ya kalau orang yang suka sih kebiasaan pasti makan mulu. Kecanduan mah enggak kali dah. Enggak kayak jadinya, Agak kecanduan. duh kok nggak nyiri ya gue hari Nah ini dia gitu emang ya. maksudnya kandungannya apa? Bisa Sirih. kecanduan. Kandungan sirih apa? Iya, sirih, kapur, Oh pakai sama ini ya? pinang. Iya, ada Makan dalamnya. pinang. Kalau saya bilang kan makan pinang kan. Oh iya. Kalau orang Jawa kayak cenderung bilangnya makan nyirih kan. Iya. Nyiri. Kalau di sana makan pinang biasanya dibilangnya. Itu yang bikin kecanduannya apa? Pinangnya. Rasanya Iya. kayak ngerokok. Apa sih yang bikin kecanduan ngerokok? Ini gak sih gara-gara Nikotin. kita kebiasaan? Rokok. Iya, kebiasaan. Sugesti. Jadi kita tuh kayak, duh tangan gue kayak, duh mulut gue kayak ngapain kayak gitu. Ada kan orang yang kecanduan permen karet kan? Iya. Yang kayak nggak ngunyah permen karet kayak nervous gitu. Siri itu udah sampai pada tahap sugesti juga bisa. Emang kalau nggak makan permen karet nervous? Ada orang yang ada. begitu. Ada orang yang begitu. Oh. Jadi dia tuh nggak gerak-gerakin bibirnya tuh biar nggak agar bibir. kan gini gitu. Iya Iya. ngedistrak Oh. gitu-gitu. Misal nih, contoh. Maaf ya. Kalau buang air kalian main handphone apa enggak? Main Main handphone. HP. Nah, kebayang nggak di masa dimana handphone itu bukan sesuatu yang umum? Oh iya. Iya ya, Iya, harusnya iya. bisa ya. Ngapain coba? Baca ini belakang sampul. Iya. Iya kalau ada. Iya kalau ada. Ada momen-momen di mana kita itu jongkok dan nggak ngapa-ngapain. Tau nggak? Iya ya. Tapi itu gabut banget ya. Nah itu. Tapi kan lu pasti akan berasa, misalnya nih, Heeh. handphonemu mati, Heeh. atau handphonemu mati, atau ketinggalan, Iya. terus lagi sakit perut, Heeh. mau nggak mau BAB kan, Iya. tapi nggak ada yang mau itu kan pasti ada perasaan ganggu kan, kayak Oh kadang-kadang nyepak inian, Mbak. iseng aja ya. Iya tapi lu meragukan itu Kalau karena, dia punya bak, kalau dia nggak punya bak, iya yang Lah, ininya cebokan pakai apaan? pakai sini ya. Sob. shower, Iya pakai shower. shower yang ini pula, yang muter di belakang terus dia nyemprot dari belakang, yang nggak ada ininya bahkan. Kalau ini kan lu bisa nembak-nembak apa kayak gitu kan. Yang benar-benar hanya toilet sama itu tuh kan pasti ada kayak berasa Iya, kayak, aduh gimana nih. Kayak bener-bener nggak ngapa-ngapain. Nah, Gua aja kadang-kadang ya kalau misalkan lagi nggak main HP, maksudnya lagi HP lagi diapain gitu, lagi mati lah. Terus kayak yang, jir, ini kalau nggak ada HP ngapain ya kita ya? Iya. Lagi ngapain ya? iya, Iya sih. Kayak udah bener-bener hampa tahu. Iya. betul. Kita tuh seedik itu. Nah, sirih pinang itu juga bisa sampai seedik itu. Makanya mereka-mereka nggak dia main HP ya. Kalau lagi Iya. ngiri. udah fokus. Kayaknya itu bisa dijadiin barengan deh mainnya. Bisa bareng itu, mah. Kayaknya itu masih bisa bareng ya. Iya.
kaku banget gitu, kaku banget kayaknya. Kok lu nggak bahas HP? Iya tadi lagi siripinang. Kok lu bahas siripinang? Ini lagi titwal. Ini bisa melakukan dua-duanya kayaknya dah. Tapi katanya cowok tuh paling nggak bisa kalau ini multi apa nih yang ngelakuin 2 hal. Multivision. Iya multitasking. Iya. Multivision. No. Multivision Multitask. apanya? Ini yang TV PH, gak sih? PH. Iya. Terus Iya nggak bisa multitasking. Iya kan? Saya termasuk yang tidak bisa multitasking. Nggak fokus ya? Cenderung tidak bisa. Bisa tapi kayaknya susah gitu. lu nggak bisa main HP sambil nonton TV. Nggak bisa. Gimana tuh? Gue bisa. Hah? Gue sering kayak gitu. Main Nonton HP-nya film nih? ngapain? Nonton TV. Nonton TikTok. Nonton TikTok, nonton ini. Gue tuh biar ini aja, nggak tahu. Biar ada bunyi-bunyian. Kayak gue kadang-kadang lihat ke HP, terus tapi gue paham nih apa yang gue tonton di TV. Bisa ya? Iya, secara langsung masuk gitu. Jago kamu. Iya. Gimana caranya? Itu bukan multitasking sih kayaknya, menurutku itu kayak aneh banget itu. Iya. Lu aneh Mata banget. gue begini nih. Langsung lihat HP. Bunglon Anda bunglon doang itu kayaknya yang bisa ngelihat Iya, yang banyak. matanya mencar ya? Iya, matanya bisa mencar dan melihat dua-duanya. Iya ya. Tapi Iya, gue itu bisa kayak aneh. gitu. Soalnya cewek lebih bisa multitasking daripada cowok katanya. Betul sih. Karena Kalau cowok main HP aja kadang-kadang katanya nggak bisa diajak ngobrol. Betul. Iya kan? Aku tuh kalau udah main HP, Nona itu pasti banyak keselnya sama saya. karena Dan saya tuh bisa, laki-laki tuh nggak tahu laki-laki yang lain, tapi saya tuh bisa switchnya satu snap gitu udah bisa kayak fokusnya di tempat lain. Jadi Nona itu kayak misalnya lagi cerita, terus saya tuh kayak, oh begitu ya, iya sayang gini. Terus nggak sengaja kayak ada WhatsApp masuk, iya WhatsApp masuk, terus kayak hanya membaca WhatsApp itu, tiba-tiba itu udah kayak, kamu dengar nggak sih aku cerita? Wow. Tapi emang gua juga punya Selalu teman kayak gitu. lu kayak gitu bang. Iya. Nah terus gua langsung kayak, ini orang langsung emang nggak mau dengerin gua apa emang Betul. marah gitu ya? Tidak, memang nggak bisa tuh dibagi. Soalnya mukanya beda bang. Pas megang HP langsung udah kayak nggak Nggak ada- interest ngobrol gitu ya, sama kita iya. gitu. Saya begitu, saya cenderung seperti itu. Iya serem tau bang orang kayak gitu bang. iya. Kok serem sih? Iyalah kayak lu tiba-tiba berubah. Langsung Heeh. kayak, tadi kita lagi ngobrol loh gitu. Iya. Tapi itu sebenarnya kita nggak sengaja. Emang kayak, apa nih? Tapi bisa diubah gak itu? Nggak tahu ya. Kalau saya sih beberapa kali kejadian, makanya Nona itu bete banget kalau ngobrol sama dia tuh. Saya itu sudah mulai mengingat bahwa oke, lagi ngobrol nih monnya sama Nona. Itu saya berusaha lempar HP jauh-jauh. Tapi ya menurutku ya perempuan juga kadang-kadang gimana ya? Iya. Gimana apanya? Nih, kita misalnya nih. Ini misalnya nih. Gue sebagai ini deh, gua POV dari cewek lu gua. Kamu pernah nggak ditegur sama teman cowokmu kalau lagi main HP? Ditegor. Gara-gara Lagi main HP? ditegurnya kayak jangan main HP gimana, lah iya. gitu. Atau lagi ngobrol terus kamu main HP terus kamu dibilang kayak dengerin dulu nih jangan sambil main HP. Gak pernah. Enggak sih. Gua yang negor. Nah, Iya. sih itu tuh kalian itu bisa multitasking. Tapi kenapa maksudnya kenapa kalau sama laki-laki nggak bisa sambil ngobrol sambil kita main HP aja gitu? Paham nggak? Enggak. Gue juga nggak paham sebenarnya apa yang gue omongin. Maksudku kayak laki-laki tuh bisa tuh memastikan kayak misalnya nggak masalah kalian sambil main HP sambil kita ajak ngobrol. Itu kita nggak masalah. Iya, kita dengerin lu. Ya juga ya Dan sebenarnya. kita masih bisa ngobrol, masih Iya. Oh, kayak gitu padahal kita lagi main Candy Crush gitu. Iya, lagi lihat Tokopedia. Masih dengerin kita. Iya makanya laki-laki nggak pernah negor ya. Iya, kenapa ya kayak gitu? Iya. Nah Laki-laki. sebaliknya, ini kamu main HP nih seharian, kita nggak pernah negor. Nggak akan. Mungkin seumur hidup saya dengan Indah itu kan saya tidak pernah negor dia main HP. Tapi giliran kita main HP, baru 5 menit aja. Misalnya ngobrol nih, sepanjang kita ngobrol kamu main HP, kita tuh nggak bisa masalahin loh. Iya. Tapi giliran kayak ngobrol nih, kayak oke ini kita udah ngobrol setengah jam. Ya, sekali lihat HP, bentar, kita baru keluarin. Kamu bisa nggak sih merhatiin aku dulu kayak, apa? Gue Kita merhatiin. gak suka aja ngeliat cowok main HP. Iya, kita itu udah merhatiin kalian setengah jam, tahu nggak sih? Kayak paham nggak sih? Kamu paham nggak sih setengah jam yang lalu itu aku merhatiin kamu terus. Ini aku lihat sebentar aja. Itu tuh maksudku kayak. Dan kalian itu bisa kayak main HP terus sambil kita kayak, oke kita merasa diperhatikan aja gitu kayak ya udah, oke tenang aja. Soalnya lu bener-bener meninggalkan kita gitu Iya. kelihatannya. Berarti kalau kayak gitu.
meninggalkan kalian. Heeh. Setelah sejam memperhatikan kalian, kayaknya nggak apa-apa deh. Iya nggak sih? Tapi gue juga ngerasain itu sih. Iya kan? Iya. Gue tuh kadang-kadang misalnya nongkrong nih sama teman-teman cowok gue. Nah gue tuh bisa nih buka iPad, terus habis itu main Candy Crush, main apa gitu-gitu kan. Nah teman-teman cowok gue tahu, tapi gue pikiran gue berada di tongkrongan ini. Iya. Jadi gue ngedengerin mereka. Tapi Ya udah. giliran gue misalnya, terus ada teman gue yang main Block Blast gini. Nah, pikirannya dia di Block Blast gitu. Jadi gue kesel gitu. Block Blast lagi, kesukaanku lagi tuh Block Blast. Skor lu berapa, Bang? 1 juta. Ih, Nggak percaya. gila. 1 juta. Ya kalah gua. Keren. Berapa Block Blastmu? Gua Lu mainin 200. berapa lama, Bang? Gua 200.000. Sejujurnya saya nggak sadar kalau dia tiba-tiba sudah 1 juta. Kukira masih kayak 100.000 gitu. Gua tahu kenapa lu Block Blast bisa kan? kalau main HP nggak diajak ngobrol karena lu sefokus itu ya. Iya. 1 100.000 juta. lu. Enggak, ini 200.000. 216.000. Bener kan? 1.024.000 kan? Gila, 100.000 pantesan tuh, Indah tuh, kesel ya. 1.024.000. Ini mah diajak ngobrol juga kagak nengok. Iya. Saya tidak tahu itu kenapa tiba-tiba dia 1.024.000. Iya itu karena tadi jadi Indahnya kesel banget. Gue juga jadi Indah kesel banget sih. Lo aja nggak multitasking ngelihat skor kan? Iya. Lu fokusnya cuma di kotak yang ada gelasnya doang nih, nggak nengok-nengok atas sudah. Nah itu tuh kalau itu tuh juga menurutku itu menjadi sebuah permasalahan gitu. Tapi itu balik lagi mungkin ada benarnya gitu kalau kita memang main HP pasti langsung meninggalkan obrolan itu ya mungkin yang jadi permasalahan gitu. Iya, yang gue sebel tuh itu. Jadinya gue kayak, lah ini gue pengen ngobrol tapi dia masih tetap main gitu. Iya. Kayak mendingan balik gitu. Iya, nah kadang-kadang kalau saya tuh ya ngobrol sama Nona itu saya tunggu sampai dia main HP. Ternyata Nanti kalau dia mulai main HP baru saya mulai main HP. Maksudnya kan dia nggak mungkin marah kayak kenapa kamu main HP? Nah, kan kamu juga main HP. Pas lu main HP dia langsung lepas ya. Pas dia lepas di saat itu juga itu harus langsung begini. Coy. Kami saya kalau dia lepas gitu kayak oh dia lepas nih tapi kamu masih lanjut itu di saat itulah kayak ngapain main HP? Oke. Itu harus sesegera itu jadi kayak misalnya bahkan kita baru angkat gini ting dong dia main HP tuh ting dong dia lepas HP langsung begini aja nggak usah lihat lagi gitu kayak kayaknya nggak bisa Padahal lu lagi check out apaan ya. sebegitunya nggak bisa tuh lihat laki-laki main HP. Karena tuh kayak kita tuh ngerasa kayak laki-laki main HP tuh kayak sia-sia aja. Nah, Iya. kok Kayak sia-sia? nggak penting aja gitu. Kadang-kadang. Nah. Lu mau main HP buat apaan, Bang? Block Blast ya. Gue nggak lihat progres gue 1 juta. Enggak juga, maksudnya ada juga pekerjaan. Ada juga ya pekerjaan 5% lah. Tapi kan pekerjaan kayak lu palingan nulis di laptop gitu-gitu Betul, kan. betul. Nah. Tapi itu tuh udah jadi kayak teror buatku. Teror, kenapa teror? Saya tuh nggak tenang main HP sama Nona, sejujurnya. Karena Pernah saya lagi sudah habis ngerjain apa-apa nih sama-sama dengan dia seharian. Udah seharian. Terus saya izin sama dia tuh. Nona, saya istirahat dulu di atas ya. Terus dia udah bilang, ih istirahat aja dulu sayang. Baik kan? Istriku baik kan? Udah saya naik ke atas tuh. Rebahan, ambil handphone, santai banget kan? Mungkin saya udah main HP setengah jam lah. Tiba-tiba dia masuk kamar tuh sama Naka. Langsung tuh kayak tegang badanku tuh. kayak ospek. Iya, terus dia langsung tegang badanku tuh. Terus dia liatin aja, kenapa kamu? Terus saya bilang sama dia, kayak astagfirullah Nona, saya ini udah bahaya nih kita punya pergaulan ini. Dia tuh nggak bermaksud apa-apa, tapi saya sudah takut duluan gitu. Saya bilang, nggak bisa nih saya di rumah takut sendiri nih. Terus dia kesel sendiri kayak, ya nggak usah takut lah kalau kamu main aja. Kenapa sih orang nggak ngomong apa-apa, dia cuma masuk kamar. Ya udah kalau mau lanjut istirahat main HP tuh. Iya tapi saya sudah nggak bisa nih, saya udah takut di rumah sendiri nih. Itu loh, saking kayak Lu trauma, Bang, berarti Bang. udah trauma. Laki-laki itu udah sampai pada tahap dimana nggak tenang jiwanya itu kayak ada yang salah aja mulu nih. Padahal sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, padahal dia ya udah ngebebasin lu juga kan. Ngebebasin banget. Iya. Nah itu kalian hati-hati tuh juga sama laki-laki kalian. Karena Cek deh, jangan sampai udah kayak saya gitu yang kayak iya. Terus dia bilang kayak nggak apa-apa sayang, kamu kalau mau main HP nggak apa-apa tahu. Kalau mau istirahat nggak apa-apa tahu. Iya tapi siaganya badan ini udah berbeda gitu kayaknya kalau aku main HP tuh kayak salah tuh pasti. Iya ya, dia Salah bilang tuh. dia bilang nggak apa-apa, tapi kepalanya begini kali ngeliatin lu. Dia ngapain sih main HP? Iya kayak aduh diawasi nih kayak. Tapi tuh HP tuh kayak udah jadi racun
racun gitu di hubunganku ya kayak Iya kayak misalnya bisa jadi masalah besar bisa ya. jadi masalah besar. Padahal Tapi lu nggak ngapa-ngapain ya. iya, karena juga itu ya faktornya laki-laki nggak bisa multitasking. Jadi sekalinya matanya ke HP ya ke HP, kadang langsung memang terputus sama sekitarnya. Iya, benar tuh. Bahkan laki-laki itu ya pada titik tertentu Rahasia nih. terputus koneksinya sama sekitarnya itu bisa cukup ekstrim. Dimana kita nyalain TV, nonton, nih kita nggak tahu itu tentang apa, iya nggak sih? Lu pernah merasakan itu nggak? Lah, Itu lu tuh, bengong padahal. Berarti. iya kita tuh nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Terus? Itu menurutku tapi momen-momen istimewanya laki-laki sih. Iya. Momen itu yang bikin kita panjang umur, happy, tenang. Pulang kerja di depan rumah ngerokok. Iya, Kosong aja. kosong aja gitu. Oh, lelaki tidak bercerita. Ah. Iya. Menurutmu laki-laki yang hobi mancing itu nyari ikan? Nyari ikan mah dia ke pasar. Kalau nyari ikan ke pasar dia. Bener, kenapa dia nyarinya yang lama ya? Dia itu hanya cuma butuh lempar dan Iya, gue mau. hilang. Aku tak ada di dunia ini. Lupa. Dunia ini hanyalah sementara. Aku tidak ada. Aku hanyalah atom kecil yang besar sombongnya. Gitu. Tapi bisa juga dia kabur dari rumah ya. Iya. Biar cari yang lamain waktu gimana ya? Kamu bisa kan main HP, seperhatian itu kan sama dunia ini, main HP, putar TV dan kamu tahu dua-duanya kan. Iya. Kalau laki-laki enggak, kebalikannya. Mutar TV, ditonton, matanya ke situ, dia nggak tahu itu apa yang terjadi itu. Kayak jadi kalau orang lewat lihat dia kayak, oh, jangan diganggu lagi nonton. Enggak, dia nggak lagi nonton. Dia lagi bengong. Dia hanya Kosong. iya. Laki-laki tuh sering banget begitu tuh. Psikolog bang. Iya psikolog gak sih? Saya nonton bola kadang malah begitu tuh. Nonton bola itu kadang-kadang kayak, gol tadi gol. Gitu. Karena kadang-kadang udah kosong aja gitu, kayak udah kosong gitu. Jadi kayak bocah baru bangun ya padahal ya. Nyetir ya bang ya? Iya. Motor. Oh nyetir kayak gitu. Oh kalau nyetir iya, kalau ini Bengong. yang bengong. Iya. Tiba-tiba udah sampai. Iya. Ya. Kalau nonton TV sih jujur janggal tuh Janggal kalau sih. kagak tahu. Tanya, banyak sekali laki-laki yang nonton TV itu supaya ada hal di depan matanya tapi dia bahkan nggak tahu itu ceritanya apa. Beda dengan kita nonton film yang kita tertarik ya. Kayak misalnya Avengers. Avengers ada nih. Pengen nonton Avengers deh. Iya. Kita nonton tuh. Itu kita ngikutin memang. Tapi kalau udah berita, sinetron, Ya. itu tuh Kuis. kuis tuh. Kuis kayak lu mau jawab, lu nggak jawab, bukan urusan gua, kayak serah lu lah. Iya. Hanya agar tidak terjadi apa-apa di hidup kita gitu kayak. Iya. Nah, tapi kalau kayak gitu rata-rata laki-lakinya mungkin lagi stres kali. Ya lagi ada masalah. Iya. Nggak tahu ya. Nggak semua, misalnya kalau lagi nggak stres mah pasti dia fokus gak sih, bukan yang bengong. Jujur Arafa ya, saya tidak ingat kapan terakhir kali saya tidak stres. Pasti stres. Saya tuh kayak Sedih. aneh, badan laki-laki tuh kayaknya aneh deh kalau dia nggak stres kayaknya. Berarti berat ya jadi laki-laki ya? Iya ya. Kayak Mungkin kudu ya. mikirin mood, Mungkin. mikirin ini. Iya ya, jadi laki-laki berat bang. Ini kita cerita seru kan? Iya. Ini di kepala aku nih tiba-tiba ada kayak, tahu aja terus tulisan lu gimana tuh. Kayak, bukannya kamu seminggu lagi harus nyetor draft 1 ya skrip ya? Kayak, oke. Sebenarnya dari tadi pikiran Bang Ari kosong tahu. Kosong itu dia. Dia ngomong juga ngawang. Kadang-kadang. Dia ngomong sesuai yang ada di mulutnya aja udah langsung aja lemparin. Kadang-kadang mikir kayak, tiket saya laku nggak ya ini ya? Ini kan kok obrolannya jadi seru banget ini. Harusnya kan saya promo. Gitu pikirannya. Kayak, harusnya kan saya menyampaikan informasi tentang pembelian tiket mungkin ada benarnya kan. Tapi kok kita malah ngomongin kumis, ngomongin apa gitu. Apa jangan-jangan nanti di show lu ngomongin kumis? Ya bisa jadi kalau seseru itu ternyata. Kayaknya kumis ternyata kumis seru bagus deh. ya? Kocak dah. Iya. Pernah nggak kalian potong kumis tapi tanggung gitu? Kayaknya seru mungkin ya untuk jadi materi komedi. Ini Bang di laser kumis lu. Ada Jadinya nanti di kumisnya nanti kalau muncul kagak sakit. Ngapain di laser? Tendangan penalti di laser. Di laser Di laser nanti di cet gitu. hilang dia. Pori-porinya mengecil. Iya. Nanti Maksudnya kan kita kadang-kadang butuh kumis nggak sih? Tapi kan dia kita cowok. butuh buat kayak apaan kumis? cowok. Kumis tuh sebenarnya gunanya buat apa dah? Ini yang kalian nggak paham. Nah, apa? Iya, bulu hidung kan buat menyaring. Enggak, itu kan bulu hidung. Iya, tapi kalau Bulu Ini kalian kumis. nggak paham. Kumis itu menentukan
diri kita itu lagi di step mana nih. Gila, ini deep banget coy. Betul, Kenapa betul. tuh? Kalau abang lagi nggak ada kumis, lagi di stage mana? Lagi di stage di mana gue lagi memperhatikan sekitar. Oh. Gue nggak boleh ada kumis nih. Gue akan podcast sama Arafah. Arafah dan Halda kan anak dan muda. Halda. Iya, anak muda. Aku harus terlihat fresh. Oh. Berarti aku aware. Iya. Aku punya kesadaran untuk apa yang aku lakukan hari ini. Peduli. Iya. Berarti mungkin aku sedang tidak melakukan banyak hal yang rutin. Tapi kalau kumisku tanggung, Kayak cuma di sini doang nih kayak lele. iya kayak lele. Dan seringkali aku begitu memang. Iya kan? Maka kemungkinan dia nggak se-aware itu sama apa yang akan dia lakukan. Oh, iya. Dirinya lagi ada di suatu tempat. Iya, lagi nggak banyak kegiatan. Iya. Iya. Dia keluar itu hanya benar-benar mandi, pakai deodoran, parfum, jalan. Dia bahkan nggak punya kesempatan untuk bercermin sejenak dan menyadari bahwa kumis gua lele nih. Dia lagi di situ tuh. Lagi don't care lah sama penampilan. Lagi don't care sama penampilan. Kalau lagi panjang banget, Iya. Tebel banget. lagi tebel banget, lagi panjang banget. Nah, berarti dia merasa ingin menampilkan dirinya dengan citra yang baru. Dia nggak aware sama sekitarnya, tapi justru dia aware sama dirinya. Tuh, kumis tuh. Jadi, kumis itu tidak sesederhana kayak itu. Berarti kalau kumis semakin tebal berarti itu kematangan diri ya? Iya. Misal nih, kamu punya pacar, iya kan? Kamu bisa lihat apa yang kamu lakukan untuk dia dari meninjau kumisnya aja. Misal nih kumisnya lagi rapi. Ini beneran gak sih? Bener. Ini beneran kayaknya. Bener. Iya, serius. Nih kamu ingin memahami laki-laki kan? Kalau kumisnya lagi rapi, maka kamu bisa support dia dengan sesuatu yang sifatnya pujian. Gimana? Cara muji cowok biar dia kelepak-lepak sama kita. Tumben kamu tinggi banget hari ini. Padahal kan nggak kalau mungkin pendek ya. nggak ya? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Tahu. Maksudnya dari Masa iya? tinggi itu tidak sesuatu yang berubah setiap saat Maksudnya ya. tiba-tiba dia naik, Naik dia turun. dan itu bukan pujian juga. Pujian juga ya. Nah, kamu bisa memberikan pujian, apresiasi apapun kepada dia. Ini kumisnya lagi pendek kan? Berarti dia lagi aware sama sekitarnya. Nah, kamu bisa respon itu tuh. Jangan respon bilang, ih kamu potong kumis ya ganteng banget. Enggak usah, itu kayak jadi aneh. Kita ikut kikuk gitu kayak, sih? kok dia sadar sih gitu kayak, apaan Malu sih? ya? Gitu. Emang begini? Kan aku cuma mau mencukirnya aja gitu. Jangan dipuji seperti itu. Kalau cewek kan justru kebalikannya kan. Iya. Kalau potong rambut kan orang harus sadar kayak, ih Fresh banget sih fresh nih. banget kamu potong rambut kan? cantik. Padahal dia cuma potong setengah senti. Iya. Tapi orang harus tetap sadar. Iya kan? Iya. Dia cuma kayak keramas, ya? mau keramas, iya mas, tapi potong ujung-ujungnya ya. Tapi kamu berharap ketika pulang kayak, kamu potong ujung-ujung rambutmu ya, iya kan? Nah kalau cewek itu suka tuh dinilai apa yang dia lakukan. Tapi kalau laki-laki sebenarnya kamu lari dari situ aja. Kamu lihat, wah kumisnya bersih nih. Kamu apresiasi yang lain. Apa? Apa yang lagi dia lakukan gitu kayak, sayang, kamu pakai baju, ya aku udah lama lo nggak lihat kamu baju yang itu. Sebenarnya tujuanmu baju, tapi kamu bisa memuji bajunya karena kamu lihat kumisnya nggak ada. Kamu hari ini wangi banget loh misalnya gitu. Tapi itu sebenarnya karena kamu bisa melakukan pujian itu kalau kamu lihat kumisnya nggak ada. Kalau kumisnya lagi lele, tanggung gitu, yang kamu lakukan jangan memuji, Terus ngapain? memberi perhatian. Sayang kamu udah makan belum sih? Karena itu sebenarnya yang lagi dia butuhkan. Tapi emang dia bakalan nyadar kalau misalnya dia lele kalau kita nanya dia. Kan kamu yang nyadar. Iya, tapi Iya. coba Paham Bang nggak? Ari. Misalnya nih kamu Dia lagi nggak sadar dirinya. betul. Artinya dia lagi nggak memperhatikan dirinya, sehingga yang dia butuhkan itu perhatian. Kalau kumisnya lagi nggak ada, berarti dia lagi menyadari dirinya, sehingga yang dia butuhkan itu apresiasi. Paham nggak sampai di sini? Paham. Tuh. Iya. Itu permainan Keren. ini aja. Jadi lu tahu apa yang kamu mau lakukan kepada laki-lakinya kamu itu kamu bisa paham hanya dari kumisnya aja. Tapi kalau jenggot aku nggak tahu ya. Kalau jenggot aku nggak terlalu Berarti tahu. itu teori kumis tuh. Kumis. Karena laki-laki itu pasti kumis itu sesuatu yang kita pelihara untuk kita cukur. Iya. Kecuali kalau yang pelihara yang panjang banget ya. Iya. Kalau yang panjang banget itu berarti dia memang pengen punya tampilan baru. Tapi kalau yang misalnya kamu tahu nih, lakimu suka potong kumisnya, suka bersih gitu. Nah, lihat momen-momen dia nggak potong kumis. Nah, itu adalah tempat di mana kamu harus memperhatikan dia.
Memperhatikan kesehatannya, memperhatikan penampilannya. Tiba-tiba kamu bawain, kumisnya lagi jelek nih, kamu bawain baju baru. Sayang, aku beliin baju baru sama kamu. Aku pengen kamu terlihat fresh dengan baju ini. Itu pasti besar banget di kita tuh, kayak, aku diperhatikan. Nah, pas dia mandi, dia mau pakai baju baru itu, baru dia tuh, kumis kayaknya nggak sinkron ya sama baju nih. Baru dia potong. Oh gitu. Simple kan? Keren. Ilmu bos, ilmu. Ini ilmu mahal, ini ilmu mahal. Mulai sekarang cewek-cewek pas habis nonton konten ini tuh kayak langsung ngintip. Lihat cowoknya. Kumis Lele. Lele nih. Perasaan gue udah perhatiin. Lele nih, wah bikin air jahe lagi kita. Buat kesehatanmu sayang. Wah, senang gitu kan. Biar kamu nggak masuk lagi. Wah, perhatian nih cewekku ini. Apalagi bang? Karena kadang laki-laki tuh nggak selamanya butuh diapresiasi, kadang-kadang dia butuh diperhatikan juga. Tapi sebaliknya juga nggak selamanya kita butuh perhatian, kadang-kadang kita butuh diapresiasi juga. Nah caranya gimana tuh? Lihat kumisnya. Kumis lagi, itu lagi. Enggak, maksudnya ini salah Iya satunya. maksudnya cara biar kita tahu dia butuhnya apresiasi atau perhatian gitu. Nah itu sebenarnya mungkin tuh hal-hal simpel ya. Laki-laki kalau lagi bisa memperhatikan dirinya, itu berarti dia sadar gitu apa yang sedang dia lakukan. Kalau dia lagi tidak memperhatikan dirinya, itu berarti dia butuh orang lain untuk memperhatikan dirinya. Jadi lu nggak butuh untuk memperhatikan orang yang sedang memperhatikan, kayak double gitu, kayak double. Terus kenapa nggak ngomong aja gitu cowoknya? Lu kenapa nggak ngomong aja kalau butuh apa-apa? Karena manusia kayak begitu sebenarnya. Udah bilang apa yang gue butuhin, tapi tetap nggak ada. Nggak ada realisasinya. Iya. Emang nggak pengen. Emang nggak pengen dia sama lu emang. Emang selau kali. Sulit. Apalagi bang, rahasia Tapi cowok kadang-kadang bang. ya, Iya. kadang-kadang laki-laki itu memang naruh harga dirinya itu sama apa yang dia lakukan. Jadi sebenarnya sering-sering perhatikan apa yang dia lakukan aja. Makanya menurutku ya, cowok kalau saks itu sebenarnya harusnya gampang banget kerasa tahu. Apa? Kalau cowoknya saks, apa sih namanya? Inian. Loser misalnya. Kalau kamu nggak cocok sama cowok itu, perhatikan apa yang dia lakukan aja. Karena sejatinya laki-laki itu pasti action. Actionnya itu udah mencitrakan dirinya. Laki-laki itu gampang banget. Beda dengan perempuan gitu. Actionnya sama apa yang dia rasakan itu belum tentu sinkron. Makanya kita harus lebih sensitif lagi kan untuk melihat sebenarnya ini orang maunya apa. Tapi kalau laki-laki itu sebenarnya simple. Apa yang dia lakukan itu sama dengan apa yang dia rasakan. Misalnya yang kamu butuh. Aku tuh butuh ketemu sama lakiku terus. Butuh ada dia di sampingku terus. Ya sudah, kalau misalnya dia tidak ada di sampingmu, berarti itu nggak akan sesuai dengan kebutuhanmu. Nggak bisa kamu merasakan, ya sih dia nggak suka ketemuan sama aku, tapi kayaknya dia tetap cinta sama aku. Enggak. Iya. Ya emang berarti dia tipikalnya yang nggak suka ketemuan setiap saat. Bukan itu yang kamu butuh. Antara kamu yang adaptasi, terima kenyataannya seperti itu, atau ya udah kamu cari yang cocok sama dirinya kamu. Makanya nggak bisa tuh bilang kayak, aku tuh butuh kamu ada untuk aku, tapi kamu nggak pernah ada untuk aku. Ya berarti mungkin dia tipikalnya kayak gitu. Aku punya beberapa teman yang memang begitu gitu. Tapi bukan berarti dia nggak cinta sama pasangannya. Dia begitu sifatnya gitu. Makanya kalau misalnya kamu mau melihat kayak perlakuannya ke kamu yang kamu sukai itu, ya itu yang harus kamu pelihara gitu. Itu yang kamu harus perhatikan. Karena kadang-kadang cara menunjukkan rasa cintanya itu tidak selalu sama. Belum tentu sesuai yang kamu inginkan. Paham nggak? Iya. Misalnya kamu suka dikasih bunga, belum tentu kamu ketemu laki-laki yang suka ngasih bunga. Gitu. Tapi dia pasti mencari caranya menunjukkan cintanya dengan cara yang lain. Tapi kalau kamu nggak lihat cara dia menunjukkan cintanya, berarti itu bisa jadi tidak ada. Karena laki-laki pasti memilih salah satu cara untuk menunjukkan cintanya. Ya nggak? Pasti ada satu cara yang kamu pilih untuk menunjukkan cintamu. Antara hadir terus, antara kamu suka ngobrol sama dia, antara kamu minta terus sesuatu sama dia sebagai alasan biar ada interaksi terus. Pasti laki-laki itu punya satu cara untuk menunjukkan cintanya. Gile. Jadi kan ilmu lagi aja. Tapi bang, Kan gue bentar lagi ganti nama jadi Ari Daging. Tapi terlalu udah dipakai orang, daging. udah dipakai orang. Daging keriting tapi. Mana ada daging keriting? Tapi bang, nih Ada tuh yang di daging giling. Sumpah yang ngobrol sama kalian ini cepat banget daging beloknya, guling sumpah dah. Cepat banget beloknya. Tadi ngomongin apa Tapi tiba-tiba bang, nih ya, Itu seru daging banget. giling. ciri-ciri cowok insecure tuh kayak gimana bang? Jujur sebenarnya saya juga itu insecure.
Oh iya. Sebenarnya. Biasanya yang insecure apaan sih cowok? Kan kalau cewek fisik pasti kayak fisik mulu dah. Kalau saya sih kayaknya laki-laki tuh cenderung insecure itu sama fungsi. Dia berfungsi nggak sama pasangannya. Menurutku ya. Profile. Iya. Concernnya laki-laki itu lebih kepada hal seperti itu tuh. Kehadirannya itu punya nilai tambah nggak untuk pasangannya. Yang bikin kita insecure itu sebenarnya. Makanya kayak misalnya saya tampangku seperti ini kan. Kenapa emang? Ya, aku nggak bilang masalah, aku bilang tampangku seperti ini. Nah, kecuali kalau aku bilang kayak, kamu lihat kan, sedih nggak sih tampangku begini? Itu berarti kayak baru tanya, emang kenapa abang? Enggak, aku cuma bilang tampangku seperti ini. Iya, tampangmu seperti itu. Netral, tidak bermaksud mendiskreditkan diri sendiri atau mengangkat. Enggak. Netral ini kata-kata yang rasanya netral aja, Rafa. Iya, Pak. Udah, nggak usah terlalu dikejar. Iya. Tampangku seperti ini. Lalu aku punya istri seperti Nona. Tapi aku tidak insecure dalam konteks fisik. Ya udah, maksudku kalau selama dia sayang sama aku ya berarti nggak ada masalah. Tapi ketika misalnya saya punya fungsi terhadap hidupnya dia udah mulai menurun, di situ saya sudah mulai insecure tuh. Kayak dia minta ini, saya nggak bisa provide. Ya provide tadi itu ya. Dia butuh ini, saya nggak bisa dukung. Nah itu tuh baru mulai ada rasa insecure. Atau dia bisa lebih dapat itu dari orang lain. Misalnya di pekerjaannya, dia lebih suka nanya orang lain daripada saya. Itu yang bikin insecure laki-laki tuh hal-hal seperti itu tuh. Kayak kamu bisa, makanya kadang-kadang kan orang suka bingung tuh. Kenapa sih perempuan kalau mandiri susah dapat jodoh? Sebenarnya bukan susah dapat jodoh, laki-laki jadi tidak punya makna terhadap eksistensinya dia di hidupmu pada akhirnya gitu. Dan itu problem buat laki-laki. Harus bisa dimengerti juga gitu. Jadi laki-laki nggak mau dong kalau karir istrinya lebih moncer daripada karirnya dia. Bukan. Di karirmu yang lebih moncer itu apakah ada fungsinya saya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaannya sebenarnya. Kalau saya ya, kalau menurutku gitu. Laki-laki itu kalau udah kehilangan fungsi terhadap perempuannya, menurutku dia akan merasakan problem. Nah, mengekspresikannya beda-beda. Ada yang jadi keras untuk menunjukkan dominasi, ya kan? Ya, kan kadang-kadang suka begitu kan. Sama istri suka bentak, suka apa. Kadang-kadang hanya sekedar untuk menunjukkan dominasi aja. Terus dibilang kayak, nggak bersyukur tuh, istrinya udah begini, kok malah sering diomelin. Sebenarnya dia ngomel bukan karena nggak bersyukur, karena dia pengen menunjukkan dominasi aja. Sejatinya dia tahu dia nggak ada gunanya buat pasangannya gitu. Iya. Ada juga yang menunjukkannya dengan menarik diri. Kayak, aduh gimana nih, menjadi lemah, menjadi takut gitu. Kan ini konteksnya di pernikahan ya. Kalau di pacaran? Kayak pacaran itu menurutku itu lebih kepada trialnya. Jadi kalau di pacarannya sudah seperti itu, saya tuh curiga di pernikahannya. Oh itu kan karena masih pacaran. Nanti kalau nikah juga berubah. Saya kecil kemungkinan perubahan itu terjadi sih. Di momen pacaran itu kita sebenarnya harus sudah saling mempelajari satu sama lain. Iya sih. Itu yang menurutku ya cukup memperkuat hubunganku sejauh ini dengan pasanganku. Nah, kan kadang-kadang kayak misalnya pas pacaran, misalnya kayak kan kata abang ya kita tuh pengennya ada maknanya buat ini pasangan kita gini-gini. Tapi kayak misalnya, gue dimanfaatin apakah nanti misalnya cewek, terus kayak misalnya cowoknya baik banget gini-gini, kayak seakan-akan effortnya tuh berlebihan ngasihnya gitu-gitu. Terus nanti kalau kita nggak cocok, terus jadi yang kayak padahal gue udah ngasih yang paling bagus buat dia gini-gini. Enggak masalah. Menurutku enggak masalah. Itu tetap sehat. Orang kalau misalnya pisah, kalau pisah ini kan konteksnya pisah terus diomongin gini-gini kan. Enggak. Kalau orang pisah itu mereka pasti mencari pembenaran untuk dirinya. Segala sesuatu yang dia sampaikan itu sebenarnya hanya untuk mengobati rasa dukanya aja gitu. Itu dia nyicil memperbaiki perasaannya. Kadang-kadang memang mau nggak mau harus seperti itu. Apakah itu benar? Nggak juga. Tapi apakah itu bisa terjadi? Ya bisa. Misalnya nih, saya cowoknya Halda, saya kasih semua yang dia mau. Ternyata hubungannya kami tidak berjalan lancar. Saya ini kayaknya dimanfaatin doang sama Halda nih. Saya sudah kasih semua yang dia mau, tetap aja dia nggak kita nggak sama-sama. Ya bukan
bukan sekedar untuk bermaksud mendiskreditkan dia sedang juga mencoba mengobati perasaannya gitu. Kayak di alam bawah sadarnya itu dia sedang berkata bahwa enggak kok, kita pisah memang karena keadaannya harus pisah aja. Saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa, gitu sebenarnya. Bahasa lainnya gitu. Iya sih. Jadi sebenarnya dongkol-dongkolnya itu bukan karena justru kalau dia tidak punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik itu yang bikin gede kalau saya pribadi ya. Iya sih. Kayak lah, saya belum dikasih kesempatan untuk membuktikan diri kok udah pisah gitu. Kok nggak percaya sama saya? Nah itu ketidakpercayaan itu yang sebenarnya lebih menghantui. Kalau saya ya. Nah kalau perempuan aku nggak tahu sisinya seperti apa gitu. Cuma menurutku sejauh ini yang bikin hubunganku berhasil sama pasanganku adalah itu. Dia buka ruang itu sebesar-besarnya. Sehebat apapun yang dia bisa kerjakan di luar sana, dia itu tetap ada momen-momen di mana dia kembali dan buka ruang itu untuk saya. Misalnya Nona main film nih. Dia kan bisa aja reading sama sutradara sama sesama pemain kan. Tapi dia selalu datang sama saya dan buka pertanyaan itu kayak, aku kalau aktingnya kayak gini gimana sayang? Nah diskusi itu yang bikin saya bahagia gitu. Karena ketika dia berhasil di pekerjaannya, saya merasa ada campur tanganku di situ tuh. Aku tetap laki-lakinya nih. Itu yang bikin kita jadi, ya laki-laki itu ada toksik-toksiknya, ego-ego kelaki-lakiannya itu nggak apa-apa. Cuma yang penting kan kadarnya pas gitu. Nggak bisa juga kadarnya sampai dimatiin. Nanti dia jadi nggak berkontribusi dong sama pasangannya gitu. Iya benar. Tapi kalau terlalu besar juga bahaya. Nanti dia terlalu nggak bisa mengontrol egonya sebagai laki-laki gitu. Iya. Makanya Indah kayak, misalnya dia masak di rumah, itu kan menunjukkan posisinya sebagai istri, dia masih tetap melakukan tanggung jawabnya gitu. Kalau misalnya dia mau ego-egoan aja kan kayak, aku ini capek kerja, nggak mau aku masak ya. Kan saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah sayang kita pesan aja. Tapi memasak sendiri itu bisa menjadi simbol aja gitu. Kita kalau mau simpel kan pesan aja terus tiap hari gitu makan di luar. Tapi proses dia memasak, memberi makanan terhadap keluarganya itu sesuatu yang simbolis juga gitu. Jadi maknanya dia kita sebagai keluarga itu masih tetap utuh juga. Itu sih yang maksudnya yang terjadi dalam kehidupannya kami gitu. Jadi saya merasa punya makna, dia merasa punya makna. Ya Bagus banget ya. iya. Ya maksudnya gitu. Keren banget. Udah siap hidup ya? Iya. Udah siap jadi bapak dia. Kurang lebih seperti itu yang kami jalani sejauh ini. Makanya maksudnya kamu juga sama pasangan mungkin itu bisa kalian maksudnya comot-comot tipis gitu. Nggak apa-apa kok ngasih ruang sama pasangan untuk berpartisipasi dalam kehidupan itu. Mungkin bagus untuk Iya sih. Gua jangan tuh jadi bersaing, kayak, jangan bersaing. iya, nah gue Iya. tuh takut banget yang kayak bersaing, terus kayak takut banget misalnya pasangan gue jadi kayak ngerasa Insecure ya? iya insecure gitu-gitu. Sama pencapaian Iya, gitu-gitu. padahal menurut gue ya rezeki tuh bisa didapetin bareng-bareng aja gitu Iya. sebenarnya. Cuman Iya. kan kayak misalnya gue tuh lebih suka sama punya teman diskusi gitu loh bang. Iya. Jadi kayak apapun didiskusiin gitu, terus nyari solusinya bareng-bareng. Tapi kadang-kadang kalau misalnya dianya udah insecure duluan kan, jadi gua curhat jadi seakan-akan jadi kayak ih sombong banget. Iya. Jadi gue jadi takut gitu. Nah, ada momen saya seperti itu. Jadi itulah fungsinya kenapa kita penjajakan saling mengenal karakter sama satu sama lain dan berusaha tumbuh bersama. Dulu kan Indah kan teman-teman aktornya kan, wah kurang menarik apa tuh manusia-manusia gitu. Adalah pasti perasaanku kayak, dia pegangan tangan lagi, dia bangun chemistry sama-sama lagi. Sangat besar possibility-nya untuk saya cemburu gitu kayak dan merasa tidak lebih berharga daripada mereka. Tapi indahnya juga yang akan membuka diri kayak bukan nyuapin ego kita, tapi lebih kepada memperbaiki perasaan itu yang meyakinkan kayak udah nggak apa-apa sayang, ini di pekerjaan aja, iya kan? Iya. Saya pegang tangannya dengan saya pegang tangannya kamu itu beda perasaannya. Jadi ada proses diskusi itu yang bikin kayak oh iyalah mungkin ini pasanganku gitu, bukan sesuatu yang harus saya takuti ketika dia melakukan pekerjaannya. Mungkin kamu juga kayak Arafa itu dia kalibernya di sini tuh bisnisnya udah begini, pendapatannya segini. Laki-laki juga kalau mau masuk sama kamu sangat wajar kalau insecure, sangat wajar, sangat normal gitu. Tapi kamu pelajari aja insecure-nya itu bisa diolah menjadi sesuatu yang produktif atau dia pelihara itu. Kalau dia pelihara itu ya kamu nggak bisa ubah juga gitu. Seiring berjalannya waktu kamu nggak bisa, sudah pasti kamu nggak bisa menggantungkan hidupmu sama itu kan. Iya. Indah kalau setiap kali kerja
selalu berhadapan sama sifatnya saya seperti itu, artinya kan saya nggak belajar. Iya. Saya nggak percaya sama pasangan gitu. Iya sih. Gitu, jadi kayak memang butuh ngasih ruang juga untuk pasangan kita belajar, tapi kamu juga harus punya ketegasan dan insting juga untuk memutuskan bahwa orang ini nggak belajar nih. Menurutku itu nggak masalah juga gitu. Tapi apa sih ciri-ciri cowok insecure, Bang? Gak tahu gak, jadi misalnya kita deket sama cowok nih, terus kita tahu nih, kan kayak cowok tuh nggak mungkin ngomong langsung gitu kan, kayak ya gue insecure deh, kayak gitu kan kayak nggak mungkin tuh. Iya, membedakan antara dia sebenarnya insecure atau dia sebenarnya cuman butuh dikasih kesempatan aja. Kalau yang insecure itu menurutku ya, kan yang aku bilang tadi, cowok itu pasti memilih satu cara untuk Action gitu. Nah itu kamu cukup untuk mempelajari actionnya itu saja gitu. Bagaimana cara dia insecure nggak apa-apa tahu, tapi bagaimana dia bersikap terhadap rasa insecure-nya itu? Apakah dengan melarang kamu? Apakah dengan membatasi ruang gerakmu? Ada juga orang cowok yang saking insecure-nya itu selalu berusaha bagaimana cara cari kelemahannya si cewek ini biar si ceweknya nggak kemana-mana. nggak pede Nggak pede. dan merasa dia jadi punya alasan untuk setara. Paham nggak? Oh, jadi dia ceweknya kayak merasa rendah biar dia ini ya. Biar si cowoknya merasa dia setara. Toxic itu. Nah, itu tuh. Jadi kamu lihat actionnya aja. Misalnya kamu rasa kayaknya dia insecure deh. Terus caranya dia mengekspresikan rasa insecure-nya itu bagaimana? Kalau aku kan misalnya dengan bertanya kan. Kayak, duh nggak betah saya lihat kamu mesra-mesraan kayak begitu. Adegannya memang harus begitu ya? Nah, nanti dia yang jelasin gitu. Akhirnya saya meluapkan. Nah tapi kan kalau lu ngomong kan Iya. ada beberapa orang yang Iya. ya udah. Kalau misalnya pilihan actionku ke dia adalah kayak, kamu kerjain sama siapa? Sama ini. Ah nggak usah ambil lah. Kenapa? Ah laki-laki nggak benar itu. Dia gini. Jadinya kayak nyinyir. Terus akhirnya dia, oh ya udah deh sayang, aku nurut. Dia nggak ngambil kerjaannya. Besok ketemu lagi, oh kamu dapat tawaran film sama siapa? Sama ini. Aih, itu laki-laki nggak jelas. Kamu nggak usah ambil ini. Sutradaranya juga kacau itu. Oh jadi dia nggak ngambil lagi. Lama-lama kan dalam 2 tahun dia akan ngerasa kan kayak, kok gue nggak kerja ya? Iya. Ternyata secara nggak sadar rasa insecureku saya ekspresikan dengan cara membatasi ruang geraknya dia. Nah itu kan nggak bagus gitu. Benar-benar. Tapi kalau misalnya saya diskusi aja, ya mungkin dia jadi bisa menjelaskan batasannya gitu. Benar. Kamu kalau ngambil kerjaan itu kita putus aja lah, ngapain? Aku nggak suka kamu kerja diperalat kayak gitu. Seakan-akan aku care sama dia kan. Padahal aku sedang Gituin insecure. membumbu insecureku. Aku tuh ini buat kamu tahu. Kan hampir selalu seperti itu kan gaya bahasanya kan. Iya. Jadi jangan sampai kamu juga silau gitu kayak, oh dia cinta sama aku nih, padahal sebenarnya dia lagi atau kayak kamu nggak cukup terus. Iya. Kayak misalnya, Fafa kalau bukan karena saya tuh, iya kan kayak gitu-gitu tuh. Fafa kamu tuh. Kalau nggak karena gue mah lu mana bisa gitu iya. misalnya. Atau misalnya kayak, Fafa, iniin dong kamu, ini ada aja kritiknya gitu, ada aja masukannya gitu. Kamu itu bisa lebih baik lagi kalau kamu begini. Kamu tuh bisa lebih baik, sehingga kamu merasa kayak, kayaknya aku nggak pernah sebaik itu deh. Iya. Nah itu juga sebenarnya cara-cara dia membumbui rasa insecure-nya dia gitu. Seakan-akan dia support kamu untuk jadi lebih maju, padahal dalam satu sisi Dia ngejatuhin. dia sedang membrainwash kamu untuk merasa tidak pernah cukup baik dengan semua yang kamu punya hari ini gitu. Nah, pada akhirnya orang itu akan nyaman dengan kamu apa adanya, dengan saya apa adanya itu memang akan ada titik itu gitu. Untuk kamu sadar bahwa enggak sih saya sama dia ini saya nyaman dengan dia apa adanya aja dah. Dan dia juga akan, iya deh saya nyaman sama dia apa adanya. Kamu berdamai sama kekurangannya gitu. Itu baru menurutku kita itu tidak akan pernah dapat pasangan yang sempurna sesuai keinginannya kita, tapi setidaknya cenderung bisa membuat hati kita tenang, Iya punya sih. pasangan seperti itu. Iya sih. Gue tuh kepengen banget kayak punya pasangan tuh yang udah bikin damai aja gitu. Iya. Terus katanya emang bener Bang kalau misalkan pasangan tuh bukan kayak misalkan kayak kita udah ini nih sama sifatnya. Terus misalkan ada beberapa yang kita nggak suka. Nah itu tuh pasangan sifatnya tuh kita yang buat gitu. Maksudnya kita yang bilang kalau kita tuh nggak suka ini nanti dia berubah gitu-gitu. Nggak harus berubah. Jadi kalau saya bilang kunci hubungan dua manusia ya itu ada 2. Ada kaki kiri, ada kaki kanan. Kita kan kalau melangkah kan kaki kiri, kaki kanan kan. Kalau mau langkahnya
jauh ke depan tuh. Kaki kiri dan kaki kanannya harus selalu terpenuhi seiring sejalan. Kaki kanannya itu cinta, kaki kirinya itu setia. Ini dua hal yang berbeda tapi dia harus ada dalam jiwa yang sama. Cinta dengan setia. Cinta itu dipengaruhi sama hal-hal yang kamu sukai. Kamu jadi jatuh cinta sama dia karena dia cantik, karena dia pintar, karena dia bekerja keras, karena dia jujur, karena dia perhatian. Itu hal-hal yang membuatmu jatuh cinta. Tapi cinta saja tidak cukup. Kamu harus punya kesetiaan juga. Nah, kesetiaan ini adalah sesuatu yang kamu butuhkan ketika ada hal yang tidak kamu sukai dari dia. Setia itu selalu kita pakai ketika ada hal-hal yang kita tidak sukai. Jarak, ego, dia agak gelisah orangnya, dia telat. Ya itu kamu butuh kesetiaan. Karena manusia tidak ada yang 100% sempurna. Makanya kamu dikasih senjata sama Tuhan, kesetiaan. Tidak hanya perasaan cinta, tapi juga perasaan setia. Nah ini dua-duanya ini harus ada. Nggak bisa cinta doang. Kalau cinta doang, kamu pasti suka sama seseorang, tapi kamu berpotensi untuk selingkuh juga. Karena kamu bisa suka yang lain juga. Oh saya suka dia karena pintar, tapi saya suka karena dia ganteng. Saya mau yang mana ya? Lah ngapain pusing, dua-duanya aja. Kalau saya lagi butuh laki-laki pintar, saya ngobrol sama dia. Tapi kalau saya lagi kesepian, lebih suka jalan sama yang ganteng, saya sama dia aja. Karena nggak ada kesetiaan. Enggak, artinya undangannya sama yang ganteng, mainnya sama yang seru. Iya. Kalau saya lagi butuh ngerjain skripsi, Oh dia. sama dia nih. Kalau lagi pengen makan malam, sama dia nih. Itu kan artinya hanya ada cinta, tapi nggak ada kesetiaan. Pas dia mau minta pisau, oh lu nggak setia sama gue. Enggak, gue cinta sama lu. Iya benar kamu cinta sama dia, tapi kan kamu nggak setia sama dia. Setia juga nggak bisa. Kalau nggak cinta? Iya, dipukulin, diusir, Iya. diludahin. Tetap aja setia-setia terus. Kenapa kamu setia sama dia? Iya aku cinta sama dia. Apa yang kamu cintai? Iya kan? Sebenarnya kamu udah nggak punya cinta, kamu hanya punya kesetiaan aja. Iya ya. Jadi nggak bisa harus dua-duanya. Harus ada yang kamu sukai dan harus ada yang kamu tidak sukai, tapi membuat kamu bertahan di situ. Jadi itu dia bisa jalan seiring sejalan tuh. Karena ada cintanya, ada setianya. Nggak boleh hanya salah satunya. Makanya banyak orang terjebak sama hubungan yang toksik karena dia pikir itu cinta. Padahal enggak, dia hanya punya kesetiaan aja. Sudah nggak ada sebenarnya hal-hal yang dia cintai dari laki-laki itu. Kalau ada hal-hal yang dia cintai, dia pasti bangga, dia pasti bahagia sama dia. Tapi dua-duanya harus kayak 50% cinta sama setia. Apa sebenarnya? Tergantung kita butuhnya ini senjata apa nih. Misalnya nih, kalau lagi bersama, yang kamu butuhkan tuh cinta. Ketika lagi bersama nih. Tapi ketika lagi nggak bersama, yang kamu butuhkan setia. Karena kalau kamu pasang senjata cinta ketika nggak bersama, jadinya nggak kesampaian dong. Jadinya emosi, jadinya bete. Kamu kapan sih kerjanya selesai? Aku lagi rindu nih, lagi ini nih. Karena kamu pasang perasaan cinta. Jadinya kamu kesepian, jadinya kamu demanding. Tapi kalau kamu pasang perasaan setia, aduh lagi jauh nih sama pasangan. Teleponnya kamu pasti akan berbeda. Sayang kamu gimana kerjanya di sana, lancar ya? Berapa hari lagi? 2 hari lagi. Semangat ya, makan yang baik ya. 2 hari lagi kita ketemu ya. Jadinya karena kamu setia gitu, kayak aku setia menunggu dia 2 hari. Kamu sabar. Itu loh, menurutku ya. Jadi kayak Lagi-lagi teori. iya. Jadi kamu harus menyadari apa nih senjata yang aku mau pakai pada saat ini. Jadi kalau lagi bareng-bareng itu perbanyak cintanya tuh. Lupakan hal-hal yang kekurangannya, apresiasi hal-hal yang hadir saat itu juga gitu. Masakan kamu enak nih. Beda emang ya. Ini masakanmu ini kalau kita cari di luar nggak ada nih. Itu simple tapi itu kan menunjukkan rasa cintanya kita sama dia. Makanya kamu happy nggak? Itu kan simple, tapi itu kan menunjukkan rasa cintanya saya care sama dia. Tapi ketika kita jauh juga kita setia gitu, kayak kita santai aja, kita nggak takut gitu ya, Iya, kayak nggak buat takut. dia ngapain tuh kita nggak takut gak sih? iya ngabarin, ngasih tahu. Karena kita setia gitu. Jadi sebenarnya sih memahami 2 hal itu aja menurutku sederhana untuk menerjemahkan hubungan asmara itu gitu. Tapi susah itu dijalani. Iya. Karena kadang-kadang suka ketuker. Ketukar Cinta cinta sama sama setia. setia. Cintanya udah nggak ada tapi dia tetap setia. Iya ya. Atau cintanya Ada. banyak tapi dia nggak setia gitu, suka ketukar-ketukar itu. Dosisnya nggak ditakar gitu. Nah iya tuh gimana ya? Iya, nakarin deh ya.
Iya, padahal harusnya 50-50 kan? Cinta Iya. sama setia itu kan. Jadi Iya. nggak bisa nggak bisa satu dia paling atas satu dia. Iya. Karena kalau cintanya paling Iya, tapi 50-50-nya itu kadarnya kita dengan pasangan. Kalau pasangan lagi turun, berarti kita harus banyakin setianya. Tapi jangan sampai habis cintanya. Kalau pasangan lagi, paham gak sih? 50-50-nya itu bukan di kita doang, tapi termasuk dengan pasangan gitu. oh Sehingga volumenya selalu fulfill gitu, rasanya gitu. Kalau misalnya pasangan kita butuh supportnya kita tahu dia lagi lemah nih posisinya nih, ya udah kita support. Adalah masa-masa di mana saya jadi laki-laki lagi situasinya lemah gitu, Nona yang support, gitu. Artinya apa? Sesuatu yang dia suka itu hilang. Misalnya, aku suka sama kamu karena kamu percaya diri. Tiba-tiba kamu Nggak percaya diri. lagi nggak percaya diri. Kan kalau itu kan yang aku suka jadi hilang kan. Kalau aku permasalahkan itu kan jadinya problem. Tapi aku harus setia gitu. Oke, dia lagi posisinya nggak percaya diri nih. Tapi aku ingat dia dulu ini orangnya pede. Bagaimana cara mengembalikan rasa percaya dirinya gitu loh. Jangan tiba-tiba hilang lalu kamu tiba-tiba kayak kamu berubah. iya. Kamu nggak sama seperti dulu. Aku dulu suka kamu begini. Ya kenapa dia jadi hilang? Kamu support dia untuk kembalikan hal-hal yang kamu sukai aja dong. Benar. Terus kan kayak misalkan nih kita kayak marahan nih sama cowok kan. Nih, maksudnya kayak marah. Nah, terus ada kita udahan nih. Ya. Nah, nanti pas balikan itu katanya lu tuh cuma balikan sama orangnya, bukan sama sifat yang awal dia ketemu sama kita gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Manusia itu menurutku tumbuh. Kamu harus melihat itu sebagai proses. Tidak ada tuh manusia yang nggak tumbuh. Arafat dulu suka ini tahun Suka depan warna pink misalnya suka warna pink. Tahun depan dia suka warna biru, ya mungkin karena dia berubah, dia tumbuh. Bukan karena dia nggak suka warna pink lagi. Cuma sekarang dia lagi suka warna biru. Bisa jadi seperti itu gitu. Enggak. Jadi perubahan pada manusia itu nggak bisa kita selama perubahannya itu masih bisa kita pahami, sesuatu yang sifatnya positif, menurutku nggak masalah. Kita hanya harus hati-hati tuh melihat perubahannya. Karena kadang-kadang orang terpaku sama masa lalu. Sehingga ketika dia melihat sebuah perubahan itu dia rasa sebagai musuh gitu. Misalnya nih saya sama Alda. Saya manjain banget dia gitu. Kamu suka dimanjain? Oh, aku suka banget kalau dimanjain gitu. Tiba-tiba karena pertumbuhan hubungan kita, saya ngerasa kayaknya dia udah kuat deh. Iya. Ya kan? Terus saya sudah mulai agak lepas dia. Saya lepas dia bukan karena saya tidak cinta lagi dan bukan karena saya tidak memanjain lagi dia. Cuma karena saya lihat dia tumbuh, berkembang menjadi seseorang yang lebih mandiri. Saya lebih percaya sama dia. Tapi kalau kamu, kok kamu udah nggak manjain aku lagi sih? Jadinya konflik. Iya. Tapi kalau kamu misalnya merasa bahwa setelah sama-sama dengan dia, saya lebih percaya diri nih melakukan hal lain sendiri. Saya pede nih pergi belanja sendiri tanpa harus ada dia. Jadinya artinya kan kamu tumbuh. Dia berkontribusi terhadap kemandiriannya kamu. Bukan dia mau ngelepas kamu. Berarti kan tadi yang di kasusnya Halda itu maksudnya kalau balikan gitu kan. Jadi misalnya Tapi kayak mirip-mirip berarti Kak. iya berarti kayak ya balikan ya pasti jadi orang yang berbeda karena mungkin dia Mungkin tumbuh karena gitu dia kan. belajar dari konflik. Iya. Dia berbeda berarti mungkin dia belajar dari konflik yang kamu sajikan ke hadapannya dia. Jadi nggak apa-apa. Tapi selama balikannya itu perubahannya juga masih bisa kamu lihat Toleransi. sisi positifnya, ya berarti mungkin dia menjadi pribadi yang tumbuh. Kita itu memang tumbuh dari konflik. Misalnya saya tengkar sama Nona, gara-gara saya cemburu sama dia misalnya. Ah kamu jalan sama ini, pasti ada apa-apa? Nggak ada. Ribut tuh, iya kan? Terus tadinya saya biasa WhatsApp dia sehari 10 kali misalnya. Kamu lagi apa? Udah makan atau belum? Ribut gara-gara itu. Terus saya ketemu lagi sama dia, ya kita balikan dah. Setelah itu saya cuma WhatsApp 5 kali sehari. Dia kan pasti merasa kayak, kok dia nggak seperhatian itu. Tapi sebenarnya mungkin saya bukan nggak seperhatian itu. WhatsApp-nya saya 10 kali pertama itu, mungkin karena ada perasaan takut. Jadi saya harus ngecek mulu. Tapi setelah bertengkar dan dia meyakinkan saya bahwa sebenarnya saya bisa percaya sama dia, saya jadinya WhatsApp-nya 5 kali sehari aja deh. Karena saya udah lebih percaya sama dia daripada yang tadi.
Yang WhatsApp 10 kali itu sebenarnya bukan hanya masalah care, lebih pada ngecek juga. Iya ya. Tapi setelah ada konflik, saya jadi punya kesadaran bahwa kayaknya saya nggak harusnya tapi jadi dua perspektif yang beda tuh, Beda. di cewek sama di cowok kan. di Jadi ceweknya kayak, akan merasa kayak, kok dia jadi berubah kayaknya sih? apa gara-gara kemarin dia Karena nggak cemburu kayak di ya. awal Betul. gitu. Jadi dia jadi cuek banget Betul. sama gua. Padahal karena- perubahannya bisa jadi justru karena hal kesadaran baru gitu. Padahal karena lu ngerasa kayak ya udah gue udah percaya sih sama dia, Iya. dia nggak bakalan Betul. Betul. ngapain gitu. Tapi jadi dua beda gitu loh. Makanya, Kayak apa karena kemarin gua ini ya main sama cowok terus jadi cuek banget, terus dia kayaknya cintanya jadi hilang. setengah-setengah kali ya. Kok dia nggak Iya. seperhatian. Nah itulah, padahal ini kan sebenarnya menyenangkan kalau kamu diskusikan sama pasangan daripada kamu asik sama pikiranmu sendiri. Iya. Coba Tapi kamu kadang-kadang diskusi. kita nggak berani. Kadang-kadang Berani kayak nggak? gengsi aja gitu loh. Iya. Kayak Nah masa itu gua kayak menurutku gengsi itu racun. Iya, gengsi tuh Pasangan itu harus terbuka. Saya sama Indah itu terbukanya minta ampun. Sosmed apa segala macam itu saya nggak ada batasan sama pasangan. Makanya saya tuh nggak percaya itu orang yang bilang kayak, ya kita harus punya Privacy. masing-masing. Ah nggak. Saya tuh nggak percaya konsep sama pasangan punya privacy. Iya ya. Kamu suami istri nih, suami istri. Zahirnya manusia ini apa sih yang paling privasi? Tubuh. Iya. Di tubuh kita ini apa sih yang paling privasi? Apa yang paling privasi? Itu kita bisa akses kok. Kalau sudah berpasangan, kalau halal suami istri ya. Apalagi cuman sosmed, apalagi cuman itu. Iya kan? Makanya untuk saya sih tidak ada privasi di dalam berpasangan. Untuk saya nggak percaya ruang-ruang. Kalau kamu masih butuh ruang privasi untuk dirimu sendiri, berarti saya masih ada masih orang lain di hadapannya gitu, masih ada batasan. Iya sih, kayak misalkan WhatsApp gitu-gitu ya. Nggak boleh dilihat. Mau ngecek sosmed gua, ambil dah password apalah. Nggak ada privasi. Buat saya sih hidup yang sehat, berpasangan yang sehat itu memang udah nggak ada privasinya sama sekali. Sampai nggak ada privasinya sama sekali. Ntar kalau kamu nikah kan nggak ada privasi. Iya sih. Iya kan? Zahirnya manusia yang paling privasi aja kalau udah pasangan bisa kamu akses, apa kabar cuman handphone yang bukan zahirnya kamu, bukan bagian dari dirimu gitu. Jadi buat saya sih sama pasangan sih malah mendiskusikan hal-hal privasi itu justru paling nikmat sama pasangan. Iya ya. Jangan mendiskusikan privasi sama pasangan sama orang lain. Itu jadi aneh. Iya. Jadi ini juga gak sih kayak bisa bikin ribut. Kamu manusia itu pasti punya pikiran terburuk, terkotor, terjorok yang kita nggak mau simpan kan. Iya. Orang pertama yang harus kita bagikan tuh pasangan. Iya. Sayang, aku kok mikir begini ya. Gitu nanti dia kayak, aneh pikiranmu itu nggak bagus itu. Nah itu boleh. Jadi dia yang bersihin pikiran kita. Atau kita pengen ngatain orang gitu kayak, tapi kan kita nggak mungkin kayak ke teman atau nggak kemana gitu-gitu kan. Pengennya tuh ke pasangan gitu loh. Betul, mending ke pasangan. Apa-apa itu mending cari pasangan yang bisa kita perlakukan kayak begitu. Iya ya. Itu tuh susah nyari pasangannya. Karena nggak di treatment dari awal, kamu harus pelajari itu dari awal. Bisa nggak aku melakukan ini ke dia? Kadang-kadang menjaga gitu kayaknya dia nggak bisa dibeginiin deh. Enggak, kamu harus cari pasangan yang benar-benar. Apaan sih ini baru kenal udah minta password sosmed? Oh. Misalnya gitu kan? Kapan nih aku boleh minta password sosmed? Tapi kalau misalkan pacaran sih enggak sih Bang. Gua sih Iya. Saya kayaknya ya ngasih password sosmed sama Nona dengan saya itu kayaknya mungkin 3 bulan pacaran dah. Demi apa sih Bang? kayak Ya iya karena kita udah trust satu sama lain. 3 bulan? 3 bulan pacaran. tapi buat apa Bang? Akun IG. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Emang buat apa disimpan? Tapi lu posesif Pertanyaannya nggak? kan buat apa lu simpan? Iya tapi maksudnya buat apa lu bagiin? Karena nggak ada masalah. Buat apa lu simpan pertanyaannya? Tapi sekarang? kan Kak Indah bisa ngeliat di HP lu. Ya terserah dia mau lihat apa. Maksud gua Apa yang lu, misalnya apa yang kamu takutkan untuk tidak dilihat sama pasanganmu? Apa yang kamu takutkan pasanganmu tahu? Enggak sih, aneh aja kayak ngapain, itu tuh sosmed kan. Nah, terus ngapain harus dia ada sosmed gue di HP-nya dia gitu. Ya kenapa enggak?
misalkan kayak ya udah kalau misalkan di HP gua terus dia mau lihat ya udah itu. Sebutkan satu skenario terburuk ketika sosmednya kamu ada sama dia. Dia tahu akses sosmedmu. Oh, gua nggak pernah. Skenario terburuk. Iya. Paling kalau ada cowok ngechat. Nah kalau ada cowok ngechat, baiknya dia nggak tahu. Enggak sih. Kayak dia tuh kayak yang punya netting aja. Kenapa ini dia ngechat nge-reply gitu-gitu. Pasti kayak ya gak sih? Kayak tiba-tiba dia jadi kecemburuan sendirian gitu. Padahal kita nggak balas apa-apa. Itu hal yang terburuk yang kamu rasa. Dia malah ngiranya kayak ini cowok kayaknya suka sama lu. Padahal cuma nge-reply doang. Gitu-gitu. Nanti malah jadi Ribut. Ketahuan jadi. Nah, di situ lu jadi bisa mempelajari sifatnya dia insecure apa enggak. Jadikan itu sebagai bahan studinya kamu. Justru menurutku, daripada kamu batasi dia dari hal-hal seperti itu, tapi jadinya kamu nggak tahu dia ini manusianya seperti apa gitu. Kalau aku sih ya, justru hal seperti itu tuh jadi ujiannya dia aja gitu. Kamu mau tahu, kamu mau mempelajari saya, kamu mau mendalami saya, silakan. Tapi semakin kamu mendalami saya, semakin saya juga punya takaran dia ini pribadi yang saya butuhkan apa enggak. Iya juga ya. Ya iyalah, justru karena kamu batasi, jadi kamu nggak bisa pernah pelajari dia benar-benar. Abis itu kamu bingung sendiri, kok aku jadi nggak ngerti dia ya? Ya karena kamu nggak pernah kasih dia akses untuk kamu pahami gitu. Kok aku nggak ngerti ya cowok, kok aku nggak ngerti ya? Iya karena kamu nggak pernah buka ruang untuk saling mempelajari satu sama lain. Coba kalau kamu kasih. Bagaimana kamu tahu orang hemat atau tidak kalau kamu nggak pernah kasih duit? Itu kan sebenarnya kan. Terus kamu bingung, ini aku nggak tahu, aku nggak ngerti dia, aku nggak ngerti. Ya karena kamu nggak pernah kasih ruang untuk mempelajarinya itu di mana gitu. Iya sih. Di jalan makan doang. Nah, kalau jalan makan doang mah semua orang kan sama aja gitu, disuap ke mulut. Nggak mungkin gitu. Aku putus sama dia kenapa? Ternyata dia makan dari telinga, aneh banget. Lah kalau hal-hal sepele kayak gitu kan itu bukan mempelajari satu sama lain gitu kan. Iya. Nggak ada resikonya gitu. Tapi kan itu bisa dibilangin. Jangan lewat telinga sayang, diliatin orang. Mulut aja. Nih. Nggak ada giginya di sini. Mengunyahnya agak susah nggak sih? Kamu nggak rasa aneh itu nyuapin sup lewat telinga? Kupingnya anget. Iya kan? Maksudnya orang kan berpikir cukup nih jalan nonton bioskop, makan. Ternyata nggak cukup ya? Nggak cukup lah. Abis itu kalau kamu nggak bisa nebak kelakuannya ya salam sendiri. Kasih kepercayaan yang memang nggak ada batasannya antar pasangan. Waktu saya pegang sosmednya Indah dengan waktu dia pegang sosmedku, memang itu ada pasti kayak. Tapi kan habis itu kita mengelola kesadarannya. Tapi maksud gue kayak, kok bisa seberani itu gitu? Ngerti gak sih? Ya karena nggak ada yang harus sebenarnya ditutupin. Lu butuh laki-laki setia nggak? Butuh. Ya udah berarti kan dia bisa membuktikan itu dengan tidak memberikan batasan apapun. Bagaimana kamu bisa punya tolak ukurnya dia setia atau tidak secara kasat mata? Kalau bahkan kamu nggak tahu isi HP-nya dia WhatsApp-an sama siapa? Tapi kalau kayak gitu nggak dikatain gitu kayak, kok lu posesif banget sih gitu kan kita baru pacaran, kenapa lu minta-minta nomor password gua gitu? Ini kan pasangan lu bukan orang lain. Tapi kan kayak baru pacaran. Iya makanya nggak langsung tiba-tiba juga. Pelajari juga momentumnya kapan nih. 3 bulan dulu ya? Ya itu nggak. Tergantung kualitas hubungan kalian. Tergantung kualitas hubungan kalian. Sudah bisa didorong ke situ apa enggak? Tapi siapa yang awalnya minta password IG? Saya nggak ingat ya. Pokoknya kayaknya tiba-tiba aja begitu. Terus awalnya minta password IG, kok bisa kayak misalnya lu yang minta, lu nggak takut kayak, si Indah punya pikiran, kenapa ya dia minta-minta password IG Nanti gua? ilfil, Iya, Indah. ilfil. Ya makanya itu kan kita yang nakar. Kalau pasangan masih bisa ilfil sama kau itu aneh banget sumpah. Pasangan itu pasti pada level di mana mereka itu nggak akan ilfil satu sama lain gitu. Akan ada masa di mana kamu menikah, apa sih yang nggak dia saksikan dari hidupmu? Pernah lihat nggak yang di orang kalau, mohon maafin ya, pada saat sudah berumah tangga itu, beraknya dia pun tuh, buang air besarnya dia itu pun nggak bikin ilfil, paham nggak? Kayak, saya aku lupa bawa handuk, terus kamu buka kamar mandi dan dia lagi duduk jongkok gitu kayak, nih handuk nih, terus ada barang di dalam, kamu masuk ngambil santai aja terus keluar lagi. Maksudnya itu kan sebuah tindakan yang jorok dan, tapi untuk pasangan tuh
Udah biasa. Harusnya udah biasa gitu kalau udah menikah. Apalagi kalau sakit kan. Iya, apalagi kalau sakit atau apapun gitu ya. Nah, maksudnya tuh batasan-batasan privasi yang sifatnya zahir aja bisa segitunya gitu. Iya sih. Apalagi yang hanya sistem-sistem handphone itu menurutku apa sih? Tapi ada orang yang kayak gitu bang, kayak misalnya di Twitter jangan pernah ngasih password IG lu ke pasangan lu, misalnya gitu-gitu. Standar-standar yang Standar-standar. Ya habis itu mereka mengomentari lagi hubungan yang toksik dan ini. Awal mulanya itu dari ketidakterbukaan. Kalau saya ya, udahlah, apa sih yang mau ditutupi dari pasangan itu? Maksudnya kayak apa sih yang mau ditutupin dari pasangan? Buat apa nutupin sesuatu dari pasangan? Iya. Iya kan manusia harus punya ruang privasi masing-masing. Sejauh ini sih kayaknya ya yang saya jalani kayaknya misteri itu tidak membahagiakan. Semua orang boleh punya privasi masing-masing. Pasanganku kayaknya saya nggak akan ngasih privasi apapun sama dia. Demikian pula sebaliknya gitu. Ya itu cara kami. Belum tentu cocok sama orang. Mungkin ada orang yang lebih nyaman punya privasi dalam hidupnya masing-masing. Tapi lu sebelum sama Kak Indah pacaran juga ngasih password IG? Tergantung kebutuhan sih. Password IG sama Indah itu, nih ya contohnya ya. Saya lupa posting, bisa dipostingin sama dia. Kadang-kadang briefnya ke saya, nih teman-teman manajemenku udah tahu dah itu. Kadang-kadang nge-brief ke saya itu kadang-kadang posting jam 12. Saya sukanya ngaco di mana. Biasanya kalau Indah itu hari harus posting jam 12 loh, diposting sama dia. Santai kan udah pasangan. Saya lupa balas WA. Karena lu berhasil kan. Jadinya tuh gue kayak, lah gimana sih mikirnya? Ya berhasil hari ini itu kan karena dimulai dari pacaran juga. Iya. Iya sih. Ngapain pacaran kalau cuma makan bioskop? Jadikanlah itu momentum untuk mempelajari nih manusia. Kalau dia tahu rahasiaku, bagaimana sikapnya nih? Gitu menurutku. Masuk. Iya kan? Ya mau tergantung kamu. Kamu lebih selera sama pasangan yang bagaimana gitu. Karena nggak bisa kamu egois. Privasimu harus dihargai. Tapi kamu pengen tahu banyak tentang dia. Itu kan nggak adil dong. Iya. Ya kalau mirroring. Kamu kan tahu kalau kita stand up itu mirroring. Kita nggak bisa tuh bikin orang ketawa kalau kita aja nggak yakin ini lucu gitu. Iya kan? Ya bagaimana kamu berharap mempercayai pasanganmu kalau kamu aja nggak percaya sama dia gitu. Bagaimana kamu merasa dipercaya? Itu mirroring itu. Apa yang kamu lakukan ke pasangan, itulah yang kamu harapkan. Orang jadi nggak sadar kadang-kadang dia ekspektasinya segini, tapi yang dia kasih segini. Bukan masalah materi, ini masalah kepercayaan aja. Gitu. Habis itu bingung sendiri kayak, kok aku nggak ngerti dia ya? Ya kamu nggak pernah buka akses kepercayaannya, kamu nggak pernah dorong kepercayaan itu sampai melampaui batas-batas tertentu. Gimana caranya biar kita kita nggak kayak pasangan kita terbuka sama kita? Misalnya apalagi misalnya baru 2 bulan gitu-gitu kayak kan kita baru 2 bulan nih, kenapa lu pengen banget kayak gue terbuka banget gitu? Ya itu takarannya ada sama kita sensitivitasnya. Itu tuh Kalau terlalu buru-buru juga kan ya udah pasti kayak aneh banget loh. Iya. Tapi kalau misalnya nih udah jalan, udah ngapain, udah ini, udah itu, dan kamu menuntut keterbukaan yang lebih untuk yakin. Misalnya nih ya, obrolan kayak, ini kita udah pacaran 6 bulan nih, kita serius kan? Jawabannya apa misalnya? Misalnya nih. Jawaban serius. Lihat nanti. Jalanin aja dulu deh. Ya udah, kalau ekspektasinya di hubungan yang jalanin aja jangan berharap banyak terbuka, dong. Iyalah. Ini kan maintenance ekspektasinya. Ya ini susah nih cari pasangan. Ya pasangan yang gimana dulu yang kamu mau? Kamu mau cari pasangan yang serius apa enggak? Yang serius. Yang serius. Tapi serius. Maksudnya apa sampai nikah sih belum nyari yang sampai nikah. Udah kalau gitu. belum sampai nikah ya berarti kan tahap kepercayaannya belum. Kalau saya kan sama Indah kan Udah mau nikah. memang ya? waktu itu 3 bulan kita pacaran kita udah tahu nih manusia yang mau saya nikahi. Dia juga kayak oke, kamu yang mau saya nikahi. 3 bulan kita pacaran, nikahnya mah 4 tahun kemudian nggak apa-apa. Paham nggak? Oh, yaudah yang mau nikah gue berarti. Yang benar. Ya yang mau nikah. Ya berarti kamu harus push kepercayaannya sampai seperti orang yang akan kamu nikahi itu pribadinya seperti apa nantinya. Kalau kamu mau butuh pelajari dia. Misalnya nih, kamu udah demen sama semua sifat-sifatnya selama 3 bulan. Iya. Ya udah deh, kalau aku nikah sama dia, aku
butuh ini, butuh ini, butuh ini. Mintanya di 3 bulan itu, meskipun nikahnya 4 tahun ke depan juga bodo amat. Kalau ternyata setelah kamu minta dia kasih standar yang kamu butuh untuk pasanganmu nih, 3 bulan pacaran, ternyata dia jawab gitu, oh ini nih yang gue cari nih. Kemudian dia bertahankan selama 2 tahun ke depan. Berarti kan kemungkinan nikah dia masih mempertahankan itu kan jauh lebih besar. Benar. Iya dong. Iya. Bener-bener. Oh iya. Bukan berarti kayak misalnya saya terbuka nih sama dia, sama Nona nih. Saya terbuka nih 3 bulan pacaran. Kamu sayang, kamu WhatsApp sama siapa? Sama anak-anak? Boleh lihat HP-mu nggak? Lihat. Dari situ kan dia udah lihat tuh attitude-nya tuh. Oh, Iya. dia nggak menyimpan apapun dong sama aku. Dia main WhatsApp HP-ku, lihat kayak, oh iya, ini nih, sih. Tuh kamu di WhatsApp sama ini. Oh iya, kenapa? Selesai. Di momen 3 bulan itu dia udah ngelihat kayak, oh Bang Ari itu ternyata nggak tertutup sama saya gitu. Saya juga sebenarnya gitu kayak naruh HP di atas meja, terus iseng ku ambil gitu kan kayak, kamu ini dong kayak gini. Dia juga nggak yang tiba-tiba harus ngambil HP-nya dulu kayak, mau lihat apa? Oh berarti Indah percaya sama saya nih. Udah tuh. Dalam momen 3 bulan kita pacaran segitu tuh. Saya maintenance itu selama kita pacaran 3 tahun, tidak pernah ada yang saya tutupi. Artinya pada saat saya nikah, kemungkinan itu sudah menjadi habitnya saya dengan dia dong. Nggak mungkin tiba-tiba nikah Jadi berubah ya? jadi berubah. Ketika kita tiba-tiba nikah jadi berubah, ada yang kita tutupi. Berarti di situ dia langsung akan tahu sinyalnya kayak, ada yang salah nih. Iya. Lu kenapa? Iya dong. Kita kan kalau mau tenang seperti itu. Kalau tenang kan kita butuh banyak rambu-rambu. Iya. Misalnya kamu jalan di jalanan, rambu-rambunya dikit, nggak tenang dong. Iya. Aduh, belok kemana ya? Iya. Untuk sampai ke tujuan ini. Tapi kalau rambu-rambunya banyak, kamu tenang. Oh, belok sini. Oh, jalan ke sini. Karena banyak tanda-tandanya tuh. Jadi ketika kamu pacaran, kamu mengumpulkan tanda-tanda itu untuk kamu pakai pada saat nikah nanti. Pas nikah, kamu udah punya banyak rambu-rambu nih. Ketika satu rambu-rambu hilang, kamu tahu ada yang salah sama dia, sama pasanganmu. Nah, masalahnya banyak orang menyimpan rambu-rambu ini abu-abu dulu nih, semuanya misterius. Jadi kamu nggak punya banyak clue. Iya ya. Tapi habis itu kamu nikah tanpa clue. Habis itu pasangan kamu melakukan apa-apa, kamu nggak tahu ada clue-nya apa gitu. Jadi terjebak sama kebingungannya sendiri menurutku ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya mungkin aneh, tapi buatku sih kita berpasangan untuk apa sih? Tapi ya mungkin ada caranya orang di luar sana yang berbeda juga kan, yang kayak ya udah masing-masing aja hidup. Iya. Bahkan ada yang kayak dimintain kayak kamarnya satu-satu. Hah? Maksudnya? Bisa kamar? Iya ada. Iya ada. Oh iya. Buat demi ketenangan katanya. Ada. Biar tenang. Kayak ada orang yang butuh kamar. Lah terus sendiri. ngapa nikah? Hah? Ngapa nikah? Lah namanya juga orang butuh tenang ya. Mungkin tenangnya dia sendiri lah. Betul. Ada yang kayak gitu. Iya, ada bikin kamar sendiri. Iya, tapi ya itu mungkin ada benarnya juga. Caraku juga mungkin ada benarnya, caranya orang mungkin ada benarnya, kan standarnya orang beda-beda gitu. Ada mungkin orang yang memang saya mau cari pasangan yang menghargai privasi saya hanya mau tahu urusannya saya. Egonya dia di situ gitu. Sehingga kalau ada yang nanya, ada apa di handphonemu? Kenapa kamu harus tahu? Dia jadi nggak tenang kalau ketemu orang yang pengen kepo sama hidupnya gitu. Ya berarti jangan pacaran jangan berhubungan asmara sama orang yang terbuka. Iya. Misalnya ada orang yang privasi banget hidupnya, ketemu sama saya, pasti nggak match. Iya. Iya kan. Sifatnya beda gitu. Iya kan? Nah jangan dipaksa hubungannya dong. Benar. Kalau kamu paksa terus hubungannya, kamu mungkin kemungkinan bahkan akan sampai pada satu titik konflik yang susah diurai gitu. Iya, apalagi misalnya izinnya tuh kayak aku mau ke sini ya sama nyebut nama gitu langsung spesifik gitu misalnya sama G Pamungkas gini-gini. Jadi kayak oh ya sama G. Tapi ada orang yang sama temen, udah kan. Misalnya kamu pergi sama siapa? Sama temen. Kan buat orang-orang yang terbuka kayak lu kan kayak temen siapa? Tapi kalau nanya lagi jadinya kepo banget. Nah itu kan nggak match. Itu hubungan yang jangan dipaksa juga. Dan sebenarnya itu nggak cocok berarti? Mungkin. Makanya dibilang kan, pasangan itu cerminan kita. Pasangan itu cerminannya kita sebenarnya. Itu yang bikin tenang, menurutku itu yang bikin tenang. Karena kita jadinya gampang adil, paham nggak? Kalau dia jadi cerminannya kita jadi gampang adil. Saya kasih tahu kamu semuanya, berarti kamu kasih tahu saya semuanya dong.
kita terbuka masalah keuangan, ya berarti kamu terbuka masalah keuangan. Jadi adil, gampang adilnya. Tapi kalau sifatnya terlalu jauh berbeda, belum tentu. Maksud gue tuh kayak rawan konflik nggak sih? Iya sih. Tapi nanti ribut-ribut sendiri gitu. Iya. Ya sejak awal kamu harus sudah tahu kalian. Iya sih. Nah, tapi kan ada yang begitu tapi bisa bersama. Ya berarti Toleransinya tinggi. iya. Tapi kayak susah jadinya nggak tenang mulu gak sih kitanya? Salah satu dari kitanya. Kamu orangnya nggak tenang kalau nggak tahu apa-apa tentang pasanganmu. Ya berarti cari pasangan yang terbuka. Kamu lebih tenang kalau pasanganmu Terbuka. nggak tahu apa. Misalnya kamu lebih tenang kalau pasanganmu Nggak tahu apa-apa tentang aku. Iya, menghargai privasimu. Lah cari pasangan juga yang punya privasi juga. Jadi adil. Dia biar paham match ya. bagaimana cara kenapa kamu melakukan itu. Iya sih. Menurutku itu kan kayaknya sederhana deh untuk melakukan hal seperti itu gitu. Iya sih. Tapi kadang-kadang kayak emang dia orangnya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh nggak harus match ininya gitu loh. Kayak gimana sih kayak Iya. Orangnya mungkin emang kita kayak- bisa nerima dia kayak dia introvert, dia pengennya sendiri gitu-gitu. Jadi kita yang adaptasi. Iya. Ya bisa. Tapi Tapi seberapa sanggup lama? nggak kamu hidup dengan iya sih. adaptasi kayak gitu? Iya sih. Iya sih. Karena pasti jadinya mungkin setia aja, cintanya mah udah berkurang kali ya. Mungkin. Lu bakalan setia aja sama dia gitu. Karena lu Iya. tahu Betul. sifatnya emang kayak gini. Tapi setia Sifat itu apa? nggak sesuatu yang lu suka akhirnya gitu. Iya, Lu hanya kadang. beradaptasi sama sifat yang sejatinya lu nggak suka, tapi ya udahlah, gue setia sama dia. Tapi kan tuh bagaimanapun tetap kamu nggak suka gitu. Iya. Iya. Dan sifat dia nggak bisa kita ubah kan? Iya. Ya emang kayak gitu. Misal di tempat panas aja deh. Kita kan nggak suka di tempat panas. Tapi kan kadang-kadang kita harus berada di situ dan kita beradaptasi. Tapi kan berapa lama kita bertahan di situ tuh? Konteksnya kan ketenangannya kita kan. Kita ternyata lebih tenang di tempat yang AC. sejuk. Ya udah berarti kita akan sebanyak mungkin berusaha ada di tempat yang sejuk supaya hatinya kita sejuk gitu. Kalau kita ada di tempat yang gerah, ya kita pasti akan gerah. Tapi kita tetap stay di situ. Karena kita ya udahlah adaptasi dulu lah. Coba deh stay. Tapi kan lu pasti akan ada momen di mana ini namanya manusia biasa mencari tempat yang tenang. Makanya kalau misalnya pasangannya tertutup, nggak apa-apa pasangan tertutup, tapi kamu tenang nggak menghadapi manusia yang tertutup? Kalau sebenarnya kamu gelisah, lama-lama itu kan numpuk ya. Tapi kan dia orangnya memang begitu. Ya, paham nggak sih? Iya Bang. Itu, jadi maksudnya kadang-kadang kita yang cari masalah. Kita kan kayak pengen pasangan tuh dua-duanya tenang gitu, damai gitu Yes. kan. Dua orangnya. Jadi kalau salah satu ada yang tersakiti, padahal dia nggak ada niat buat nyakitin juga kan. Betul. Tapi kan kayak, lah dia ternyata sakit gitu gara-gara sifat gua misalnya gitu-gitu. Itu juga nggak bagus Iya kan dong, berarti. iya dong. Mau setia itu butuh effort, cinta itu enggak. Iya sih. Iya dong. Cinta mah ya udah ya Iya, gitu setia natural itu aja sesekali ya. aja. Jangan terlalu sering dipaksa untuk jadi setia pasangannya, karena itu melelahkan, butuh energi itu setia itu. Kita harus ngurangin tuh hal-hal buruknya kita terhadap pasangan. Dia mungkin akan setia aja, tapi kan capek. Jadi orang setia itu capek. Iya. Makanya kita harus penuhi hubungannya kita itu dengan cinta sebanyak-banyaknya gitu. Bagus. Pokoknya cinta tuh selalu memang ada benarnya gitu kan. Iya. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Iya. Karena kalau dipikir-pikir benar atau salah tuh di percintaan tuh kayak nggak ada gak sih Bang? Iya, nggak ada. Kayak misalnya ya terserah lah dia mau privacy kayak Betul. pasangan saling privacy gitu, saling jaga. Betul. Atau enggak, kok lu terbuka banget gini-gini. Ternyata positif juga gitu kayak Iya. ya, terbuka, tertutup juga ternyata. Ya karena anaknya nggak suka sama Diganggu. ngebagiin sharing kayak ke pasangan gitu, nggak mau. Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ternyata ya. Iya. Tapi masalahnya ya lu terima apa enggak udah Betul. gitu. Karena kalau nggak terima lama-lama Capek. setahun mungkin ya aman ya. 3 tahun kan udah ngep ya. Iya. Terus kayak tentang keuangan nggak terbuka, terus kayak yaudah kita makan ini yuk, makan yang 1 juta berdua gitu. Terus kayak kita nggak tahu keuangannya Keuangannya suami dia kita berapa. Iya. Karena suami kita nggak cerita dan tertutup gitu sama keuangannya kan, jadi yang kayak ya Lama-lama tiba-tiba pecah. terus lu marah-marah gitu Iya. kayak Kamu tuh boros tahu nggak sih? Selama ini Iya. aku tuh cuma punya ini tapi lalu nggak cerita. lu nggak cerita Iya. mana gua tahu Iya. beban gitu kan. Kayak lu di kantor jadi diem, ini diem gara-gara lah ya cerita gua nggak tahu apa yang lu Iya. mau dan gua nggak tahu harus kayak gimana anjay.
Betul. Dan lu jadi kayak nyusahin kita, jadi gue jadi kayak bergerak tuh jadi susah kemana-mana gitu gak sih Bang? Betul. Jadi orang mendem itu menurut nggak apa-apa. Saya itu juga sebenarnya orang yang cukup mendem. Tapi tidak akan kubiarkan diriku jadi orang yang mendem di hadapan pasanganku. Saya itu nggak apa-apa mendem sama orang lain, sama pasangan nggak mau saya. Iya. Dan sejak awal saya sudah bilang sama Nona juga, kalau kapan-kapan aku ngomong sesuatu sama kamu yang kurang mengenakan, ya itu karena kamu ya, karena kamu berharga gitu. Karena saya percaya hanya kamu yang bisa dengar hal-hal yang tidak mengenakan itu. Karena mungkin hal-hal itu saya pendam dari orang lain gitu. Iya. Justru karena saya tidak bisa cerita sama orang lain, makanya kamu istimewa gitu. Gue kayak gitu ke sahabat gue juga tuh Bang. Jadi kayak gue tuh bisa cerita apapun, kayak ngejelekin orang atau enggak misalnya lagi gede sama apapun gitu-gitu. Nah ke dia doang. Nah dia juga ke gue doang gitu. Tapi gue jadi yang kayak, gue kayaknya kalau punya pasangan kayaknya harus Kayak jadi, dia. iya kayak sahabat yang gue tuh bisa ngeluarin unek-unek isi kepala gue. Tanpa dia ngejudge gue kayak, ih ternyata Rafa kayak gitu kan kayak serem ya. Iya. Kamu kenapa kok mikirnya kayak gitu kan serem ya. Betul. Padahal kan gak ada yang benar, gak ada yang salah juga kan. Kita mau ngeluapin emosi kita doang. Ternyata itu menurutku ada masanya. Ternyata itu harus udah beres di ya 3 bulan 4 bulan pertama. Oh iya. Iyalah. Bayangin kalau kamu sudah hubungan sama orang 2 tahun baru ada ternyatanya, apa nggak PR? Iya sih, tapi kayak Itu kayaknya kecepatan gak sih? 2 tahun tuh malah kebuka gak sih ini? Lah mau berapa lama kamu ternyatanya? Tapi 3 bulan maksudnya kependekan gitu ya. 3 bulan tuh waktu yang Nggak tahu ya. sebentar. Nggak tahu ya. Saya kayaknya merasanya, saya ketemu papinya Nona itu bahkan 1 minggu pacaran. Nona itu langsung tanya, kamu serius nggak sama saya? Serius. Ketemu papiku ya bicara ya. Ayo, 1 minggu ketemu sama papinya. Izin saya yang jaga anaknya papi ya. Boleh katanya. Mau nikah kapan? Oh masih lama. Ya udah. Jangan buru-buru nikah, kalian pelajarin aja dulu. Sip. Sampai lah 4 1 tahun minggu. itu. Iya. Iya ya. Gokil. Maksud lu ngapain gitu? Ngapain diulur? Jangan sampai kita keasikan sama pikiran kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita langsung eksekusi, Lebih tenang ya. lebih tenang. Kamu jadi tahu arah hubunganmu kemana. Iya. Dan kadang-kadang kayak misalnya mimpi-mimpi kita yang mau kita kejar gitu jadi disupport gitu loh. Karena Betul. kita udah saling tahu kayak, oh ya udah nih saling percaya. Maksudnya baru pacaran terus kayak, kita saling percaya. Gue pengen dengan stand up gue, lu dengan film lu misalnya. Ya udah gitu. Dan Iya. kayak jadi enak aja gitu jalannya gak sih? Betul. Iya. Betul. Jadi nggak overthinking. mikirin Kenapa dia harus doang. nunggu berbulan-bulan bertahun-tahun untuk hal seperti itu gitu? Makanya gue bilang kayaknya 3 bulan udah lama deh untuk saling terbuka satu sama lain kalau memang mau serius. Iya ya. Setuju. Iya, kalau ternyata yang muncul 1 tahun setelah pacaran, ya Allah. Dan ternyatanya tidak bisa kamu toleransi. Iya. Iya, ternyata dia tukang bohong setelah 1 tahun. Iya. Itu gimana? Apa? sadar. Udah nikah 2 tahun. Oh, ternyata dia nggak sesuka itu sama perempuan. Kan kaget kamu. Iya. Iya kan? Kenapa obrolan ini baru ada di sekarang ya? Kenapa nggak dari dulu-dulu ya? Iya. Ya nggak apa. Iya, baru kebuka ini kita. Iya, Bang. Iya. Berarti kita kalau Bang, misalkan Bang. deket sama orang langsung aja ya? Kalau Tujuannya kamu rasa kamu butuh dia di masa depannya kamu, semakin cepat kamu memutuskan semakin bagus menurut. Semakin cepat kita pelajari orang, nggak butuh waktu lama. Menurutku itu harusnya nggak butuh waktu lama. Soalnya kalau misalkan kita yang kayak langsung nanya ke cowok gitu kayak ini tujuannya mau kemana sih hubungan kita, itu dibilang cegil. Iya. Ya nggak apa-apa jadi cegil daripada jadi Wanita buang-buang bingung. waktu selama Iya. bulanan sia-sia hidup. Benar-benar. Terus misalnya kayak gimana ya? Suka-suka takutnya cowoknya tuh yang bilang-bilang ke temannya kayak deketin dia gituin gue nembak gue padahal baru kenal gitu-gitu. Nah, kayak padahal kita cuman pengen gue pengen tahu jelas aja gitu. Iya berarti kamu apa-apa nggak kalau digituin? Bete nggak? Enggak apa-apa Bete sih. Bete. Diomongin satu circle gitu. Ya nggak apa-apa Males kalau sih. misalnya kamu bete dan kamu nggak mau lanjutkan hubungan kan. Oh, jadinya Better kita kamu tahu tahu ya. lebih awal. Iya. Oh ternyata dia cowoknya begitu. ternyata begitu. Ngomong-ngomong. Oh iya benar. Iya jadi kadang-kadang kita tuh memelihara rasa takut kita karena kita pengen kayak biar hubungannya baik-baik saja. Oh iya benar. Udah Makanya habis itu taunya
setahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya kamu sendiri yang nggak mau akses informasi itu. Benar ya. Iya nih. Makasih Bang Ari. Bang Ari, Iya, makasih Bang banyak Ari. Bang Ari. Bang Ari. Bang, lu mau apaan Bang? Kira-kira. Hitungannya itu sebenarnya kayak ini deh. Medical check up. Iya. Ah, Semakin cepat kamu medical check up, semakin kamu tahu apa yang ada, penyakit, apa yang sakit lu ya. apa yang salah gitu. deng. Iya dong. Mantep. Hanya karena kamu nggak tahu bukan berarti itu nggak ada. Mm-mm. Jadi iya kadang-kadang kamu sengaja pengen nggak tahu gitu nih orang sejatinya kayak gimana tuh. Hanya karena kamu mau melihara kebersamaannya dulu. Iya. Kamu sengaja nggak mau tahu, tiba-tiba kamu tahu hal-hal yang buruk, ya salahmu sendiri kamu nggak mau tahu dari awal. Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya ya. Tanggal berapa? Ya kalau untuk showku sendiri sebenarnya itu tanggal 2 Mei. 2 Mei. 2 Mei 2026 saya akan bikin spesial show, mungkin ada benarnya. Ya mungkin ada sebagian hal-hal yang tadi kita sudah obrolin juga akan jadi bagian dari materinya saya. Tiketnya sudah bisa dibeli di mungkinadabenarnya.com. Oh. Di mana itu? Di show-nya nanti di Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Oh, Menonton di situ. Nonton Iya. dong. Nonton dong. Nanti kita. Kalau di situ nanti Pak, ya kayak gini juga ngobrol-ngobrol sama audiens. Cuman bedanya nggak bila jangan di tiktokin ya. Stand up di tiktokin sama ratusan orang kan. Nanggepin yang mana dulu nih? Tadi kita nggak tiktokin tau Bang. Kita cuma Iya, nonton kita doang. nontonin lu. Iya. Kayak lu lagi ini kan udah ngasih wejangan aja. Gue jangan tua banget. Tua Bang, kali ya. makasih banyak ya. Ini Makasih podcastnya banyak ya, lama Bang. Bang, ini podcastnya 2 jam Bang. Sumpah. Masa sih? Gila. Daging banget. Ya Allah. Podcast terlama. Dan terdaging. Jadi kalau kalian biasanya kan podcast kita kayak ini ngomongin apa sih dari awal sampai akhir. Nah, nggak ada tuh kita omong kosong. Nah ini baru kita bisa menata hidup lebih lama lagi. Pasti nanti Podcast ya. iya betul. Pasti penonton Iya. yang di sini kayak, kenapa podcast ini baru tayang? Kenapa Iya. dari 5 tahun yang lalu? Pasti gitu Bang. Enggak lah, tapi ini kan kita ngobrol-ngobrol aja sebenarnya. Saya juga tuh nggak tahu maksudnya yang saya obrolin tadi itu. Enggak, Enggak, ini gua hubungan gua works langsung nggak? gua jelas-jelasin aja dah, langsung nih. Terabas-terabasin. Langsung lu jelas-jelasin ada Iya, berapa maksudnya hubungan lu gua emang? langsung minta inilah. Dah, langsung. Gimana? Apa isi tuh? Nah, ada apa? Langsung takut klarifikasi. Karena Salah ini aja udah sih. 2 jam, udah kameranya overhead ya? Oh, overhead. Terus juga kita pengen buka nih. Iya, mau lagi. berbuka juga nih. Makasih banyak ya Bang. Makasih Saya terima banyak, kasih Bang dong. Ari. Ya, semoga Ya, lancar amin, terus. amin, 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 amin. Materi udah aman. Materi udah aman, udah aman. Udah aman. Semoga 1 jam. tiketnya sold out. Amin. Amin. Itu yang paling utama, beli tiketnya sekarang teman-teman. Siapa Yap. tahu saya bisa bikin 2 show juga. Nah, Iya. Pagi dan malam ya? Iya, kalau Pagi dan kalau orang-orang lagi tahu. iya kalau show pertamanya ini cepat habisnya sih. Jadi saya iya pede jangan kebiasaan yang kayak nunda-nunda terus pas tiketnya habis. baru bingung. Enggak bilang kebagian ya. saya, Bang. Iya. Makanya dari awal supaya saya bisa bikin 2. Iya, pre-sale, belinya pre-sale Iya, ya. kita mau Berapa bikin harga 2 tiketnya? juga nggak berani. Tiket murah-murah sekarang saya 535. Ya kayaknya ya. Nanggung amat sih. 585 yang paling mahal. Oh, Yang paling paling murah depan. 185. 185.000 tuh. Ayo dah nonton. Boleh tuh. 185 Iya. tuh, kita beli yang 185. Apa-apa. Pas saya teriakin, "Ada apa?" Si itu kalian berdua. Banget. Soalnya biasanya kita maunya sama Edward. Edward biasanya 185. Oh, ya. Anak Jangan, diajak Makasih- dah. Makasih banyak ya Bang Thank you, Ari ya. terima kasih banyak. Buat kalian yang suka sama Sehat-sehat. video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energi. Bang, coba ini daging banget Bang. Daging banget, mantap. Thank you for watching guys. I love you.